Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, ketemu lagi dengan Kak Tanti di podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam malam hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli 2026. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang kedua di minggu ini kita podcast kehadiran narasumber yang mungkin banyak penonton pemirsa kita yang hadir di offline maupun di live TikTok ini harusnya paham karena semuanya punya KTP ya. Tapi KTP ini digunakannya untuk apa? Kadang-kadang kita suka merasa hanya untuk misal gitu ya. Identitas pengenalan diri yang kemudian menjadi spesifik apa ya istilahnya itulah kita sebenarnya. Nah mungkin hari ini malam ini kita kehadiran Pak Santo kalau saya manggil beliau dan Bu Erlina dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu ya Bu ya. Gimana kabarnya Pak Baik Ibu Santo? Tanti. Baik, alhamdulillah Bu Baik, Erlina. alhamdulillah Baik Bu ya, Tanti. alhamdulillah. Ini cerah ceria tapi enggak tegang kan? Iya. Iya, Santai iya. Bu. Tadi jadi saya udah spill sedikit nih kita nak kelakar ya. Ini kita bercakap bahasa Belitung lah Pak ya. Iya Kak Karena kata di Tanti. Belitung kita nak kelakar tentang mengenai KTP nih ya. Kemudian mengenai tema kita sosialisasi penduduk permanen gitu ya. Iya. Dan IKD. Nah IKD ini apa? Mungkin boleh silakan belum masuk ke materi mungkin Pak Santo memperkenalkan diri dulu silakan. Oke Kak Tanti, terima kasih sudah mengundang kami Kak Tanti. Yang pasti Kak Tanti sesuai dengan arahan Pak Bupati nih Kak Tanti, khususnya kepada pemirsa pencinta kopi Pak Itam ya. Jadi kata Pak Bupati itu sebelum acara kita harus pantun dulu Kak Oh Tanti. iya, benar. Oke, tidak salahnya kita pantun dulu ya Kak Tanti ya. Boleh. Tapi jangan dibilang cakep atau laga. Agak. Karena kemarin itu sudah dikritik dari budayawan kita. Betul. Jadi kita nikmatin aja Kak Tati. Siap. Oke, kita awali ya Bapak Ibu pemirsa pecinta kedai kopi Pak Itam. Sungguh wangi si daun salam. Untuk masak ayam betutu, izinkan kami menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Kak Tanti, kami dari Dinas Dukcapil dan Martinik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengucapkan terima kasih khususnya kepada para khususnya pemilik kedai kopi Pak Itam ini yang telah bersudi mengundang kami Kak Tanti. Jadi kami memang menunggu nih undangannya. Saya juga udah koordinasi dengan Ibu Kabid kami, Ibu Erlina. Kebenaran beliau ini adalah Kabid pendaftaran kependudukan. Jadi sebelumnya Kak Tanti, sebelum saya menyampaikan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi penduduk non permanen dan juga IKD. IKD itu adalah Identitas Kependudukan Digital. Tidak ada salahnya Kak Tanti, karena saya juga harus memperkenalkan dulu nih Kak Tanti. Karena kenapa? Karena ternyata saya ini kan selama ini Kak Tanti, selama ini kan orang tahunya saya ini di pariwisata. Nah 26 tahun saya di pariwisata, kemarin sempat juga nih Kak Tanti, teman-teman yang notabene adalah pelaku pariwisata bertanya mau koordinasi berkaitan dengan pariwisata. Saya akhirnya bilang, loh saya nggak di pariwisata lagi Kak Tanti. Nah ini juga terima kasih Kak Tanti. Jadi sekarang ini sebagai ajang saya memperkenalkan diri juga, bahwa sekarang ini saya posisinya sudah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alhamdulillah Pak Joni dengan kepimpin Pak Joni dan Pak Wakil Bupati memberikan tanggung jawab dan amanah ini kepada saya untuk memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sepertinya Kak Tanti dan pemirsa yang lain bahwa sebenarnya antara Dinas Pariwisata dengan Dukcapil ini tidak jauh beda-beda juga Kak Tanti. Jadi ceritanya kalau ini kelakar ya Kak Tanti ya, di luar sebelum kami masuk ke materi sosialisasi, tapi saya juga ini harus menyampaikan juga ke masyarakat. Jadi sebenarnya perbedaan antara Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan Capil itu sama-sama memberikan pelayanan Kak Tanti. Cuman kalau di pariwisata pelayanan kami ini adalah pelayanan ke
wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, dengan harapan setelah kita memberikan pelayanan secara prima itu mereka akan datang ke Belitung lagi. Kalau mereka pertama datang sendiri, kita mengharapkan mereka nanti datang bawa keluarga atau bawa teman, itu kalau di pariwisata. Tapi ternyata kalau di Capil nih Kak Tanti, beda Kak Tanti. Kita juga sama memberikan pelayanan juga, tapi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat Belitung. Nah Kak Tanti, di Dinas Dukcapil ini juga saya harus sampaikan kepada para pemirsa bahwa kami Dinas Dukcapil itu ada 3 bidang. Nah, kebenarannya hari ini karena topik pembicaraan kita adalah Asosiasi Penduduk Permanen dan Identitas Kependudukan Digital, yang notabene ini adalah urusan daripada Ibu Erlina. Ada lagi kita bidang pencatatan sipil. Nah, itu dipegang sama Ibu Darniati. Dan satu lagi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, itu yang megangnya adalah Ibu Nifan. Dan kami uniknya Dinas Dukcapil nih Kak Tanti, berdasarkan peraturan Bupati nomor 88 tahun 2022, bahwa Dinas Dukcapil ini melaksanakan urusan pemerintahan daerah nih Kak Tanti. Tapi ada tapinya, selain melaksanakan kegiatan otonomi daerahnya, kami juga dibebani adalah tugas pembantuan dalam hal administrasi kependudukan. Jadi kami juga melaksanakan kegiatan dari teman-teman Kemendagri Kak Tanti. Jadi kami juga diberi tanggung jawab nih, selain kegiatan khususnya otonomi daerah atau pemerintah daerah Belitung, kami juga melaksanakan kegiatan dari Kemendagri, dalam hal ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2 Kak Tanti. Dan bedanya lagi antara pariwisata dengan Dinas Dukcapil, kalau selama ini kita ngurusin yang senang-senang Kak Tanti. Kita bawa wisatawan, melihat destinasi-destinasi, ngelihat seni dan budaya. Kalau Capil nih Kak Tanti, ternyata yang diurusin Kak Tanti sangat banyak sekali. Dari mulai yang lahir sampai yang mati, meninggal kami urus. Termasuk juga yang perkawinan dan perceraian pun kami ngurus. Dari mulai yang sehat nok dibaringkan sampai nok tak dibaringkan kami ngurusnya. Arti kata yang seperti yang dibaringkan ini Kak Tanti agak guyon sedikit bahwa kadang-kadang kita nama ada kegiatan, arti kata kegiatan pantas. Pantas itu inovasi mantas Kak Tanti, yaitu pelayanan prioritas. Nah, dalam arti kata Kak Tanti, kami ini selalu melaksanakan kegiatan kesehatan sifatnya untuk pendaftaran penduduk. Artinya kadang-kadang yang saya bilang tadi, yang sakit dibaringkan, kadang-kadang ada yang belum memiliki KTP. Nah, ada juga kadang-kadang, ada juga yang kadang-kadang sakit dibaringkan nih Kak Teti. Misal orang dengan gangguan jiwa, itu kan sakit dibaring Kak Teti. Nah, kadang-kadang tugas kami juga, kadang-kadang koordinasi dengan kawan-kawan dinas sosial, dengan pihak rumah sakit. Kadang-kadang kita lihat ini pasien dalam arti kata mereka kan dengan orang dengan gangguan jiwa. Kadang-kadang mereka ada sakitnya kinetika Tanti. Istilahnya kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kami sering bertanya, ini kalau sakit gimana? Nah, akhirnya kami selalu melakukan kegiatan berkaitan dengan kegiatan pantas tadi, inovasi, pelayanan prioritas. Jadi itu diperuntukkan misalnya ada pasien-pasien yang notabene sudah tua, yang tidak bisa ke Capil, kami datang ke sana dengan kata lain kita merekam biometrik. Jadi suatu saat misalnya yang sudah tua ini sakit atau mungkin orang dengan gangguan jiwa tadi Kak Tanti misalnya sakit, mereka sudah punya KTP. Memang Kak Tanti kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita ini memang bukan pelayanan dasar. Sering ada yang meritik, Capil kan bukan pelayanan dasar. Kan pelayanan dasar itu kan biasanya seperti untuk menyangkut masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur, itu pelayanan dasar. Tapi dalam hal untuk pelayanan dasar ini Kak Tanti perlu kami sampaikan di sini, walaupun kami bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan itu Kak Tanti ada di Capil Kak Tanti. Nah ini Kak Tanti, jadi misalnya orang sakit, yang pertanyaan dari kawan-kawan misalnya dari rumah sakit kan sering bertanya Kak Tanti, ada KTP enggak? Kan gitu kan. Nah KTP yang mengeluarkan itu ada Dinas Dukcapil Kak Tanti. Sama juga misalnya mereka bersekolah. Sekolah itu kan layanan dasar, pelayanan dasar ya Kak Tanti. Kan kadang-kadang orang bertanya sebelum masuk ke sekolah itu, ada akte kelahiran enggak?
Ada kakak enggak? Nah, ini artinya Kak Tanti, walaupun kami bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan itu ada di kami. Itu Kak Tanti. Nah, kebenaran kemarin kami juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang masuk misalnya kependudukan. Nah, Kak Tanti, kelihatannya ini saya membawa nih Bu Kabit nih, Bu Elina. Ini Kabit kami, Kak Tanti, berkaitan masalah kegiatan penduduk non permanen dan IKD. Tapi sebelumnya juga Kak Tanti, kenapa sampai kami menjalankan kegiatan namanya pendataan penduduk permanen? Karena memang ini diamanatkan Kak Tanti. Diamanatkan sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 74 tahun 2022 Kak Tanti, berkaitan dengan pendaftaran penduduk permanen. Nah, kadang-kadang orang bertanya, untuk apa sih mendaftar penduduk permanen? Itu kan Kak Tanti, sebenarnya Kak Tanti dengan ada ini kan menunjukkan suatu domisili nih Kak Tanti. Nah, sekarang ini kan penduduk Belitung ini pada tahun 2025 itu sekitar 194.392 orang Kak Tanti. 194.392 ya Bu. Iya. Nah, bayangkan Kak Tanti, kemarin kita sudah melakukan pendataan penduduk permanen. Tapi sebelumnya saya harus jelaskan juga nih penduduk permanen itu apa. Nah, penduduk permanen. Jadi penduduk permanen itu adalah penduduk yang bertempat tinggal di penduduk warga Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal yang domisili alamat tinggalnya itu tidak sesuai atau dengan kata lain tidak sesuai dengan KTP atau dengan kata lain KK atau tempat tinggalnya Kak Tanti selama 1 tahun dan tujuannya tidak untuk menetap. Itu Kak Tanti. Contohnya, misalnya Kak Tanti, misalnya ada yang dari Jakarta atau dari Bandung. Mereka datang ke Belitung nih. Nah, masuk ke Belitung misalnya mereka tujuannya kerja. Nah, contohnya sepertinya mereka pekerja-pekerja di sawit nih Kak Tanti. Nah, pekerja di sawit atau pekerja apapun sifatnya. Nah, itu kan harus kita data nih Kak Tanti. Karena kenapa? Kadang-kadang kita di pemerintah daerah ini kan dalam arti kata bahwa mungkin kita misalnya berkaitan dengan penyediaan misalnya BBM. Nah, berkaitan itu kan kadang-kadang kita kan hanya menghitung penduduk Belitung kan 194.000 Kak Tanti. Mungkin asumsinya mungkin kakaknya sekitar 50 sampai 60.000 ya, boleh. 68 kakak. Artinya mungkin perhitungan dari pemerintah daerah ini 68 kakak gitu kan. Tapi ternyata Kak Tanti, penduduk permanen ini faktanya di lapangan kami pernah melakukan turun ke lapangan. Kami ngambil sampel 12 desa. Ternyata yang kami temukan penduduk permanen itu sekitar 1.102 orang. Bayangkan Kak Tanti, 1.102 orang itu tidak terdata di penduduk yang di 194.000. Kan gitu Kak Tanti. Sementara yang kami pindahkan ke penduduk ke Belitung itu sekitar 102 orang. Itu di tahun 2025. Iya. Nah, bayangkan Kak Tanti itu baru 12 desa. Bagaimana kita punya 42 desa, 7 kelurahan dengan 5 kecamatan. Nah, jadi kita melakukan turun ke lapangan dalam rangka kita mau menghitung dalam beberapa tahun dengan perhitungan penduduk permanen yang benar-benar aktual. Kita kan bisa untuk perencanaan ke depan ini Pak Tanti. Misalnya ternyata penduduk Belitung yang terdata misal 194.000 sekian, ditambah dengan penduduk permanen, artinya ternyata kita BBM-nya harus menyiapkan berapa, misalkan seperti itu Kak Tanti. Makanya saya sudah melakukan informasi atau dengan kata lain, saya sudah mengarahkan kepada Bu Kabit ini, berarti kita ini harus jemput bola. Nah, jemput bola. Tadi kita sudah ada event di Pulau Seliu ya Bu Kabit. Di Pulau Seliu kami selalu turut aru Pak. Namanya kita ada inovasi turut aru ya bukan. Jadi turut aru nyampur gawe orang Kak Tanti. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka kita untuk melakukan pendataan penduduk permanen tadi dan juga IKD. Nanti IKD-nya saya kasih dengan Ibu Kabit.
takut ya Bu ya, kita berbagi tugas. Biar Bu Kabit sudah hadir di sini nanti bisa menyampaikan juga berkaitan dengan IKD. Jadi artinya Kak Tanti bahwa kita melakukan sosialisasi kegiatan ini di kedai Pak Itam ini dalam rangka untuk melakukan informasikan kepada masyarakat. Jadi tolong kalau misalnya masyarakat yang dari luar yang belum melakukan pendataan mungkin bisa melakukan pendaftaran di Dinas Dukcapil. Kalaupun tidak melakukan pendaftaran datang ke kantor kita, bisa juga melalui secara online. Ya, itu tujuan kita Kak Tanti. Jadi kita tidak tujuan lain-lain, kita dalam rangka untuk perencanaan ke depan ini jangan sampai terjadi kebutuhan berbagai kebutuhan yang sifatnya dasar tadi tidak terpenuhi nantinya. Karena daftar penduduk non permanen ini tidak terhitung kan Kak Tanti. Nah, jadi memang ini sudah diamatkan juga sesuai dengan Permendagri juga nih. Nah, itu ceritanya Kak Tanti. Maka saya nunggu-nunggu nih, kapan nih Kak Tanti nih, biar kita melakukan sosialisasi ke masyarakat juga nih. Kan seperti itu Kak Tanti. Ditambah juga saya jujur Kak Tanti, saya baru mungkin 4 bulan ya Kak Tanti ya. Tapi saya harus speed up nih. Karena ternyata syukur alhamdulillah staf-staf saya Kak Tanti, notabene mereka itu adalah orang-orang Capil semua yang siap bekerja baik pun siang, malam atau siap pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan sifatnya untuk pengadministrasian kependudukan kami siap. Seperti yang saya bilang tadi, yang kami urus ini bukan hanya orang sehat, orang sakit pun kita sujud. Banyak tugas Kak Tanti. Nah, itu ceritanya. Tapi sekali lagi, memang momen-momen seperti ini kami selalu tunggu dalam rangka kegiatan untuk mensosialisasikan. Kami juga sudah melakukan turun ke desa-desa Kak Tanti berkaitan dengan pendataan penduduk permanen. Kemarin kita sudah undang 42 desa, 5 kecamatan, 7 kelurahan di Kegidi Hotel Alusia, Kak. Nah, kita sudah memberikan informasi kepada Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, tolong kita lakukan kegiatan sosialisasi penduduk permanen ini. Mungkin karena sekali lagi kita kan punya keterbatasan nih Kak Tanti. Nah, keterbatasan kami ini, pegawai kami ini hanya 37 orang Kak Tanti. 37. Iya, sementara kita harus menghandle 42 desa, 7 kelurahan, 5 kecamatan. Akhirnya ya udah kami melakukan koordinasi ke dalam bagaimana kita agar pendataan penduduk permanen bisa berjalan sebagaimana semestinya. Satu-satu jalannya ya udah kita berbagi tugas lah. Siapa melakukan apa? Nah, akhir kita kumpulkan di Hotel Alusia, kita undang-undang kepala desa. Kepala desa tolong kalian kan punya wilayah nih. Kalian bisa mengerahkan RT atau mengerahkan RW. Tolong kalau misalnya ada di RT atau di RW pendatang yang notabene mungkin belum melapor. Nah, tolong dilaporkan kepada kami. Biar dapat nanti kita data yang benar-benar aktual, akurat. Berapa sih misal di desa Kemiri berapa? Di sana kan banyak tuh perusahaan-perusahaan sawit Kak. Nah, seperti itu Kak Tanti. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha kami dalam rangka untuk mensosialisasikan kegiatan pendataan penduduk permanen. Kak Tanti. Nah, berkaitan dengan IKD sepertinya saya harus berbagi tugas ini karena bukan apa-apa Kak Tanti, memang kegiatan di Dukcapil ini sendiri Kak Tanti sangat banyak sekali Kak Tanti. Tadi saya sudah bilang sama Bu Kabit jangan sampai lari dari materi ini karena kalau kita ngebahas kegiatan di Dukcapil ini mungkin 24 jam nggak habis-habis Kak Tanti. Karena banyak sekali produk-produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Yang seperti saya kalau bilang tadi, yang kami urus dari mulai yang lahir sampai yang mati atau meninggal, itu kami yang urus. Dan mereka kata pembuatan akte kematian, akte kelahiran, begitu juga berkaitan dengan akte pernikahan, berkaitan dengan akte perceraian, pengakuan anak. Semuanya ada Kak Tanti. Sampai-sampai permasalahan di Dukcapil. Waduh, kalau kita urut Kak Tanti, bayangkan aja penduduk Belitung ini 194.000. Nah, kalau misalnya 1.000 aja misalnya. Masalahnya setiap penduduk. Benar. Tapi sekali lagi kami dan Dukcapil Kak Tanti sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Bupati kepada kami siap menjalankan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Nah, itu Kak Tanti. Ini udah luar biasa Pak. Ilmu
informasinya itu tadi ya, Ya. sebetulnya yang Bapak sampaikan hanya dalam beberapa menit, Hmm. benar-benar ngebuka pikiran. Siap. Aku terutama pribadi juga, oh begitu ya istilahnya. Nah mungkin apalagi penonton kita yang di live TikTok gitu ya, karena kan nganggapnya nggak menarik nih temanya gitu. Bener nggak? Ya, ya. Padahal ini informasi yang kata Bapak tadi pelayanan dasar. Betul. Bukan pelayanan dasar tapi dasar dari pelayanan. Nah, Ya, gitu ya betul. jadinya. Jadi apalagi sekarang orang maaf kadang-kadang nih aku kalau misalnya ada bagian pekerjaan aku juga di sertifikasi, Pak suka nanya KTP-nya mana gitu ya. Betul. Kadang-kadang kami menghimpun KTP, nggak dibawa Bu, di rumah Bu, gitu kan. Ya seperti itu ya. Ya kami pun kadang-kadang, Bu bisa kirimkan sebentar. Ini ada KTP yang udah di soft copy gitu Pak ya. Ya. Nah cuman ya namanya hanya dalam sebuah HP Ya. kenimpa banyak foto selfie gitulah hilang pula ada mana ada taruhkan gitu kan istilahnya. Nah itulah Kak Tanti, Betul. tugas dari Bu Lin tadi. Tugas dari Nah Bu kita ada namanya Erlina. IKD ya Bu Lin ya, Identitas Kependudukan Pendudukan digital. Digital. Itu Nah, memang apa itu? iya, itu memang aplikasi dalam artian Aplikasi ya? aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri Kak Tanti dalam rangka untuk menyediakan dokumen secara digital Kak Tanti. Iya, sebenarnya tapi sekali lagi karena ada Bu Kabid, jangan cuma hanya kepala dinas yang cerita di sini. Bapak boleh minum dulu. Nah itu ceritanya maksud saya kembalikan ke Bu Kabid biar saya bisa ngopi dulu Ya, gitu kan. mau kopi ya? Kopi ada ntar diambil kopi ya. Oke, mungkin silakan Bu Kabid bisa Ya, menjelaskan ini. silakan Bu Erlina cerita-cerita ini kami tadi aku lah nak nanya apa itu penduduk permanen lah dijawab dari Belawe. Tapi Ika bisa jelasin lagi, nah lebih detail lah ya. Termasuk IKD itu sendiri apa tadi? Identitas kependudukan digital. ya. Mungkin silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Tanti dan Kedai Pak Itam. Selamat malam para pemirsa yang mungkin sedang join live di TikTok ya. Selamat malam, kami dari Dinas Dukcapil menyapa warga Belitung untuk ayo hadir sama-sama kita kupas gitu ya. Ya, perkenalkan saya namanya Erlina, sudah disampaikan dari Pak Santo sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Kalau secara jabatan mungkin saya baru Bu Tanti, baru 2 kalau Pak Santo 4 bulan, saya baru 3 bulan. Tapi kalau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin sebelumnya sudah pernah sebelum di dinas yang lama ya, sebelum di Dinas Kominfo dulu pernah di Capil juga. Oh, jadilah ulak-alik gitu. Iya, ulak labu. Iya. Ternyata dibutuhkan di Capil malah ya. Alhamdulillah mungkin insyaallah. Iya. Baik, terkait tadi yang telah disampaikan Pak Kadis, Pak Santo, memang betul Bu tentang bagaimana Dukcapil itu melayani masyarakat itu dari semua. Tidak, kalau mungkin istilahnya apa ya, kalau dagang tuh konsumennya ya, atau apa namanya, yang dilayaninya usernya itu mungkin kalau Ibu di UMKM pelaku usaha ya. Nah, kalau di perbankan nasabah gitu ya. Kalau Dukcapil itu semuanya Bu, baik yang mampu, tidak mampu, yang kecil sampai yang lansia, semuanya gitu. Namanya penduduk. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita kembali sedikit ya, Kak Tanti, tentang ini konteks dari Dukcapil itu, sebenarnya Dukcapil itu memiliki basis namanya untuk bernegara. Negara itu kan ada wilayah, ya kan, ada pemimpinnya,
dan yang jelas harus ada penduduknya. Betul. Nah, jadi kami ini mengurus salah satu komponen penting negara. Betul. Begitu Pak Santo ya. Betul Biar betul Bu. kita Iya. menyenangkan hati kita, membanggakan Menyenangkan diri hati. dulu. Dengan tugas seabrek-abrek tadi. Begitu. Nah, kembali untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedikit insight bahwa kita ini menjalankan tugas namanya administrasi kependudukan. Ya. Administrasi kependudukan itu apa maknanya? Bahwa administrasi itu adalah pencatatan. Makanya dibilang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi semua apa yang terjadi itu di kependudukan dicatatkan di Dinas Kependudukan. Fakta-faktanya dari dia lahir sampai mati ya, besar, menikah, misalnya ada bercerai, mudah-mudahan sih tidak banyak yang bercerai ya, tidak ada ya. Tapi kalaupun ada ya terpaksa juga kita catatkan. Gitu. Jadi administrasi di sini kita mencatatkan. Apa yang dicatatkan itu adalah 2 peristiwa kependudukan, ada namanya itu, dan ada peristiwa penting. Iya. Peristiwa penting itu yang tadi Bapak bilang dari lahir. Lahir itu penting. Nah, lahir, kemudian cerai, kawin, kemudian meninggal, itu termasuk peristiwa penting. Pengangkatan anak itu juga termasuk peristiwa penting. Ya. Jadi kalau hal-hal yang penting dalam hidup kita itu dicatatkan di pencatatan sipil. Bukan di diary ya Bu? Iya, bukan. Betul. Begitu, itu pencatatan sipil untuk peristiwa penting. Nah, kalau saya di bidang saya itu masuknya peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan itu terkait domisili. Kedudukan warga dimana itu. Tinggalnya. Iya, di mana tinggalnya, di mana rumahnya, di mana alamatnya. Dan perpindahannya seperti itu. Jadi peristiwa kedudukannya warga itu gitu. Itu dicatatkan di pendaftaran penduduk namanya. Kalau yang penting di pencatatan sipil itu produknya akte-akte sipil. Kalau pendaftaran penduduk produknya seperti kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak. Gitu. Dan yang ini sekarang yang baru sekarang lagi ini IKD. Tapi IKD itu sebenarnya tengah-tengah gitu. Karena di dalam IKD juga ada akte bisa. Bisa dibuka akte kita di IKD. Kemudian kartu keluarga, KTP, KIA bisa diakses di IKD. Iya, jadi dengan IKD kita tuh sepertinya membawa dokumen kependudukan kita kemana-mana. Dengan cukup di dalam satu HP itu. Ya. Sebenarnya kan kalau yang kita kerjakan itu adalah administrasi, itu kan tercatat di dalam database. Nah, inilah makanya sekarang kita masuk namanya era transformasi digital. Ya kan, buat nanti penggiat juga di digitalisasi walaupun digitalisasi untuk UMKM. Nah, kalau di kependudukan masuk transformasi digital kependudukan. Inilah loncatan besar dari pemerintah untuk masyarakat melalui IKD ini atau aplikasi identitas kependudukan digital. Nah, untuk saat ini semua masyarakat yang sebenarnya wajib KTP itu harus punya IKD. Kalau yang sudah punya KTP wajib IKD. Kalau yang sudah umur 17 tahun ke atas, itu wajib KTP. Wajib KTP dan wajib IKD. Sekaligus langsung sekaligus wajib IKD. Kalau yang belum 17 memang belum bisa mengurus IKD-nya. IKD ini karena tadi sudah datanya sudah masuk ke dalam database besar di Kementerian Dalam Negeri. Nah, data inilah bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini gitu.
Dan syaratnya saat ini masih yang WNI ya, yang WNI. Ada juga masyarakat atau penduduk kan yang statusnya WNA. Oh, Ya. iya. Nah, ini saat ini masih belum bisa diakses, tapi nanti berkembangnya ini kan aplikasi kan selalu berkembang ya. Mungkin akan bisa diakses WNA juga gitu. Mungkin itu awalannya lah ya. Artinya kita bisa kelakar lagi mengenai IKD ini, bisa dijelaskan bahwa itu nanti yang entry datanya petugas dari kantor atau kita bisa kayak online-nya sekarang kan aplikasi kita bisa entry sendiri gitu ya. Itu seperti apa itu, Bu? Baik. Kalau untuk data seperti apa yang ada di KK dan di KTP tentu tidak perlu lagi diinputkan karena sudah ada. Sudah ada di semenjak kita masuk ke dalam mulai di aplikasi namanya di Dukcapil itu ada aplikasi namanya SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Di Belitung sudah dimulai dari tahun 2007. Jadi itu satu-satu penduduk diinput ke dalam database besar, ke dalam aplikasi SIAK. Nah, kemudian dikembangkan sampai akhirnya 2022 ini IKD mulai dibangun oleh Kemendagri. Berarti nyambung sistemnya ya? Iya, nyambung sistemnya. Jadi IKD itu tinggal mengambil saja data dari SIAK. Ya. Nah, tapi untuk mengaktifkannya sehingga bisa tampil di HP, nah ini pertanyaannya. IKD ini kan bisa di-download aplikasinya di Play Store untuk Android dan di apa kalau iPhone tuh? Di iPhone itu. Nah, itu juga Mac ya, di Mac ya. Nah, itu bisa di download di situ. Kemudian tahapan awal isi data yang sesuai dengan KTP. Oh, berarti kita ngentri sendiri. Ya, kita cuma menginputkan untuk mencocokkan dengan yang ada di database. Tapi tahap selanjutnya adalah aktivasi melalui QR code. QR code atau barcode kalau orang biasa sebut barcode itu hanya bisa dilakukan oleh petugas Dukcapil. Begitu. Karena apa? Karena menjaga namanya autentikasi dari dan verifikasi yang pengguna ini dipastikan memang harus orang yang punya KTP itu gitu. Dikhawatirkan kalau bisa di-download sekarang kan modus-modus banyak ya Bu Tanti ya, modus-modus usaha untuk untuk mengambil data kita, menggunakan data kita, khawatir kita menggunakan foto AI atau menggunakan foto yang mirip kita. Kemudian digunakan di KTP-nya orang itu. Khawatirnya seperti itu, makanya harus dengan petugas Dukcapilnya sendiri yang bisa yakin bahwa memang ini adalah orang yang bersangkutan gitu. Jadi kalau downloadnya sih bebas, tapi untuk bisa aktif, bisa muncul data kita harus kita sendiri yang datang. Tapi waktu entry kita tetap kita yang entry atau tetap petugas? Boleh dibantu petugas, boleh. Boleh dibantu petugas, tapi kita bisa entry sendiri. Bisa. Baru kemudian untuk QR code-nya tetap harus menghubungi petugas. Betul. Begitu. Baru datanya on, langsung bisa kita lihat KTP kita dan beserta keluarga kita. Jadi bukan hanya kalau KTP tentu KTP-nya kita sendiri, tapi kalau data-data yang biodata itu bisa dilihat satu keluarga. Jadi kepala keluarganya cukup yang untuk boleh seluruh dilakukan oleh kepala keluarga aja? Enggak, semuanya. Oh, semuanya satu. Jadi satu akun itu untuk satu NIK. Kan kalau KTP itu sekarang ada NIK ya, namanya yang di atas itu nomor induk kependudukan. Nah itu, jadi satu akun itu untuk satu NIK. Jadi kalau di keluarganya ada
4 orang misalnya yang sudah punya KTP, sudah punya KTP, bisa punya IKD. Tetap satu-satu IKD-nya. Iya, satu-satu. Oh. Walaupun dia bisa melihat data keluarganya gitu. Oh iya. Iya. Kadang-kadang suka ditanya, Bu, nama anaknya siapa? Lupa. Iya, kan? kan, Iya, betul. Siapa ya gitu ya? Iya. Enggak, yang kan orang maunya sekarang udah 3 nama Pak anak kita tuh. Dulu kan cuma Abdul gitu ya. Iya. Abdul Muthalib. Panjangannya apa Abdul gitu. Muthalib bin apa tuh. Betul. Bapaknya lupa gitu ya. Iya. Apa ya nama anak saya? Iya. Senang ngambil rapot mungkin Pak ya. Seperti itu. Mungkin saya juga nambahkan iya, juga nih. Silakan, Pak, silakan. Jadi gini Kak Tanti, jadi betul yang disampaikan oleh Bu Kabir itu memang itulah itu adanya. Jadi dalam arti kata memang di kegiatan IKD ini Kak Tanti bukan tidak berdasarkan suatu kasus. Dalam arti kata begini Kak Tanti, kemarin ada teman-teman yang notabene adalah mereka di luar daerah Belitung. Mereka sempat telepon saya Kak Tanti, Pak Santo izin mohon bantuan katanya. Kenapa saya bilang dompet saya hilang Pak di Bandung. Iya, betul. Saya tadi pakai kendaraan umum, hilang. Sementara besok saya harus pulang ke Belitung. Nah ini Kak Tanti. Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini repot juga saya sebagai Kepala Dinas Dukcapil nih. Saya bilang akhirnya seperti ini, oke saya bisa bantu, tapi bagaimana caranya? Kan gitu. KTP-nya kalau nyetak di sini, nggak mungkin juga saya kirim ke sana. Kan sementara besok dia mau pulang. Nah akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini ceritanya Bu Kabid, kita harus melaksanakan sosialisasi. Artinya IKD ini Kak Tanti seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa merupakan dokumen kependudukan yang secara digital. Bu Kabid jadi sudah menyampaikan juga. Jadi di HP itu ada data KTP digital kita. Nah, di data KTP kita termasuk KK seperti Ibu Kabit tadi sampaikan. Jadi sebenarnya IKD ini mempermudah kita sebenarnya Kak Tanti. Cuman memang pemahaman masyarakat itu kadang-kadang untuk apa sih IKD? Akulah punya KTP elektronik. Nah, tapi bagi yang sudah merasakan misalnya kehilangan dompet, apalagi posisinya di luar daerah, di luar di Belitung, ini IKD akan sangat membantu Kak Tanti. Karena biasanya kan kalau kita di bandara kan ditanya KTP-nya mana? Ada SIM kah? Apa segala macam. Nah kalau dompetnya hilang Kak Tanti. Nah akhirnya kemarin saya tanya, jadi bagaimana solusinya kalian pulang besok? Aduh Pak Santo repot Pak katanya. Saya harus terpaksa ke polsek terdekat, minta surat keterangan bahwa saya hilang dompet yang isinya KTP apa segala macam. Dengan dasar itulah Pak Santo pas waktu di bandara saya tunjukkan surat itu. Nah Kak Tanti. Ini yang jadi permasalahan kemarin. Akhirnya saya bilang sama Bu Kabit kalau seperti ini kita turun. Dan selanjutnya juga kita sosialisasikan. Karena ini program dari Kemendagri juga nih. Yang sesuai sampaikan tadi. Berdasarkan dari Perpustakaan Mendagri nomor 74 tahun 2022. Mohon maaf, ini KD tadi, mohon maaf. Jadi akhirnya kita berdasarkan program Kementerian Dalam Negeri juga Pak, Ibu, berkaitan bahwa kita harus melaksanakan pendataan secara digital tadi. Nah, jadi artinya memang kita berbagai macam permasalahan menyangkut masalah data-data tadi. Nah, itu akhirnya Bu Kabit ini juga turun setelah kita melaksanakan di berbagai kegiatan event-event ini. Jadi kami juga sudah membuat surat terus nih Kak Tanti berkaitan dengan khususnya mungkin kalau ada di kawan-kawan di kepala desa yang mengadakan event-event, terserah apalah eventnya Kak Tanti. Misalnya ada selamat kampung, ada maras tahun, iya yang mengumpulkan masyarakat. Bu Kabit kita bikin surat tugas, kita data. Jadi 2 yang kita turun ini, pertama kita melaksanakan kegiatan pendataan penduduk non permanen, satu lagi kita sosialisasi berkaitan IKD. Nah, kebenaran Bu Tanti, khususnya juga kepada pemirsa, pencinta kedai kopi Pak Hitam, bahwa di tahun 2026 ini, kami dari Dinas Dukcapil melakukan berbagai upaya terobosan-terobosan. Salah satunya Kak Tanti, insya Allah nanti di tahun 2026 ini, di bulan Oktober ini Kak Tanti, kami sudah membuat surat Pak Bupati. Mohon kepada ketua komite transformasi digital, untuk memasukkan kami sebagai percontohan bansos digital.
Perlinsos ya Bu Kabid ya. Gitu-gitu. Nah, jadi Kak Tanti dampak, dan ini sudah berjalan di Belitung Timur Kak Tanti. Nah, ternyata Ketinggalan dong, Pak. bukan ketinggalan, sepertinya belum waktu itu, Iya, belum iya. Belum sempat belum sempat. bersosialisasikan. Nah, akhirnya kami sudah mengusulkan dan sudah muat surat Pak Bupati, dan alhamdulillah sudah tangan Pak Bupati dan sudah kami kirim. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil, kami sudah diusulkan karena ini plotting ya. Karena ini istilahnya kota juga nih. Karena kita punya 514 kota kabupaten seluruh Indonesia, kan lumayan banyak nih. Alhamdulillah nanti kita masuk ke dalam 100 ini. Nah, 100 daerah percontohan lah bahasanya. Jadi fungsinya dari kada Perlinsos, jadi ada namanya profile, kayaknya seperti aplikasi juga Kak Tanti. Jadi di sana ini nanti berkaitan dengan PKH Pak Kak Tanti. Program Keluarga Harapan. Sifatnya bantuan-bantuan seperti itu. Kalau dulu ini kan yang mendata itu kan Pak Kades atau mungkin Pak Lurah. Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya Pak Kades punya kepentingan, misalnya mohon maaf, ada saudaranya mungkin dibilang masih layak belum berhak mendapatkan misalnya. Atau mungkin ada kawan misalnya, Pak Kades tolong masukkan aku ke dalam PKH misalnya, kan dapat bantuan ya Pak Tanti. Nah, sekarang dengan program dari Perlinsos ini Kak Tanti, tidak bisa lagi istilahnya dalam arti kata, wah ini tidak nyamankan kawan, oh ini saudara, oh ini kakak, oh ini abang. Masukkanlah ke dalam program ini. Sekarang ini Kak Tanti dengan penerapan program dari Kemendagri ini, atau dengan kata lain Perlinsos tadi, jadi nanti akan terseleksi Kak Tanti. Misalnya karena di aplikasi tersebut Kak Tanti, di situ masuk nih yang akan memverifikasi nih. Di situ masuk BKN, di situ masuk listriknya. Artinya begini Kak Tanti, misalnya ada si A. Mungkin dari segi kita melihatnya ini memang tidak layak mendapatkan PKH tadi. Kan gitu. Mereka masukkan data-data mereka. Misalnya aku PNS, nyoba-nyoba nih. Ternyata di sistem itu nolak Kak Tanti. Karena di BKN itu sudah tersendiri. Oh, ternyata Bapak ini adalah PNS. Tuh, misalnya lagi kita membohong. Kita bohongilah misalnya aku orang tidak mampu. Tapi dilihat-lihat nanti nama si A ini listriknya berapa ampere. Ketahuan. Oh, ternyata 6 ampere. Ternyata pemakaian sekian sekian ratus ribu. Oh, berarti nggak layak. Atau misalnya dilihat dari misalnya Samsat, data di Samsat ada juga Kak Tanti. Oh, ternyata Bapak ini punya motor, punya mobil, kan gitu. Nah, inilah percontohannya Bu Kabid ya. Nah, ini sekarang ini kita lagi melobi, khususnya dari kawan-kawan dari tim Komite Transformasi Digital ini untuk memasukkan Belitung. Jadi nanti ke depan ini tidak menjadi beban juga, khususnya baik itu Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat. Kalau selama ini kan kadang-kadang ada rasa udah nyaman, tetangga, kawan nolong segala macam. Walaupun sebenarnya idealnya mereka nggak punya hak. Tapi dengan sistem Perlinsos ini, sendirinya bukan Pak Kades yang membatalkan, bukan Pak Lurah, tapi sistem. Karena akses itu bisa di-upload, bisa dilihat oleh teman-teman, diverifikasi oleh berbagai pihak. Itu baik BKN, nah, baik itu PLN, nah punya kewenangan itu, baik kantor Samsat. Jadi semua memverifikasi. Oh, misalnya Kak Tanti telah dicek, oh ternyata beliau ini penghasilan sebulannya, atau dengan kata lain beliau ini ternyata punya motor 2 eko. Gitu kan. Oh ternyata misal KTTA kali pula, aku udah ada motor misalnya. Dilihat pula rumah listrik PLN. Ternyata ampernya 10 ampere misalnya. Kan gitu Pak Tanti. Jadi semuanya terverifikasi. Nah, untuk masuk ke Perlinsos tadi, tugas dari Bu Kabid ini, Bu Erlin, mereka persyaratan utamanya harus masuk IKD. Nah, inilah tujuannya Bu Kabid ya. Inilah tujuan kami minta undangkan Kak Tanti tadi. Kak Tanti tolong undang kami harus sampaikan ini. Bahwa sekarang ini masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau harus masukkan ke IKD. Nah, itu Kak Tanti. Pak, pertanyaannya. Siap. Waduh. Tadi suka tidak suka. Banyak yang tidak suka. Atau sebenarnya hanya belum memahami apa yang
Bapak sampaikan tadi? Nah, itulah Ada tug penolakan, Kak? penolakan tidak Kak Tanti. Oke. Kadang-kadang mereka berpikir, untuk apa kan IKD? Iya, iya, Itu cerita ya, Bu Kabir ya. iya. Itu yang sering kami terima apa di lapangan, untuk apa sih Pak IKD? Nah, akhirnya kami ceritakan. Cuman satu persatu kan kata orang teh bebuai mulut Kak Tanti. Kini bahwa fungsi IKD itu adalah merupakan dokumen kependudukan secara digital. Jadi kan sekarang ini kan zamannya zaman HP, zaman Android. Iya, Semua orang pegang HP. betul. Kadang-kadang faktor U juga Bapak, kadang-kadang kita membuat kelupaan ya KTP ketinggalan di Iya, itu rumah. tadi. Tapi kalau HP kan jarang Kak Tanti ketinggalan. Duit ya sekarang di HP tuh. Nah, itu. Iris, apa gitu ya, udah nggak perlu KTP Betul. memang jadi. Tidur aja HP di samping di samping kita Kak Tanti. Dibilang gitu Nah, kan. artinya akhirnya kami berpikir, wah ini harus kita rubah pola masyarakat ini. Iya. Harus semuanya serba digital. Nah, ini kita meracuni mereka lah bahasanya. Bahwa kalian harus masuk ke dalam aplikasi IKD ini. Keuntungan kalian masuk IKD ini, ya kita sampaikan. Nanti misalnya, seperti sampaikan tadi di awal tadi Kak Tanti, kalau misalnya hilang dompet di luar dari Belitung, mau pulang besok, di bandara pasti akan ditanyakan, ada mana KTP-nya? Tapi kalau misal kita ada HP dan ada aplikasi IKD, kita bisa tunjukkan, oh ini Pak, ini sudah diakuin Kak Tanti, karena ini memang program dari Kemendagri. Oke. Nah, Sekarang kadang-kadang nih yang menarik, kami nanggakan kemana-mana. Itu ya kadang-kadang mungkin lontaran pertanyaannya, tapi apa namanya? Bukan ancaman lah ya dalam tanda kutip, mungkin gini, mun kau ada dapat bantu dana sosial kau tidak dapat. Nah, gitu kan. itu sih Uang yang kok. bercakap gitu ya. Betul. Oke, iya, 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 iya. Nah, Nah, artinya banyak kadang-kadang nih, aku dulu pernah sosialisasikan anggota DPD RI kalau tidak salah, yang dia ya. juga mencari data kebutuhan apa namanya, yang dia nggak pakai alat listrik. Tadi kata Bapak kan naik kayak daya gitu ya. Ada beberapa rumah yang dia nggak punya listrik. Artinya masih bergantung ke rumah tetangga seperti itu. Terus dia nyebut syaratnya adalah maksudnya syarat tuh kan banyak ya. Kalau mungkin kalau di Basnas tuh asnaf gitu kan. Syaratnya tuh benar-benar enggak bisa, harus dibantu ini orang. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah, Bu, aku tuh janda gitu bahasanya, Bu. Aku tidak pernah dapat bantuan. Nah, sekarang kan tadi balik lagi ke itu Pak ya. Ya. Anda berstatus janda tuh negara tahu nggak gitu kan? Ya. Berarti kan harus merubah di data kependudukan itu kan Pak? Betul. Nah, kadang-kadang hal kecil gini masyarakat kita merasa tidak perlu, tidak penting. Tapi begitu udah kedengaran bunyi ada bantuan sosial, ramai Pak. Betul. Benar ya? Betul. Itu kan jadinya maksudnya aku coba nyampaikan dengan masyarakat kita seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak, rampungnya target bahwa sudah semuakah penduduk kita di Belitung yang 194.000 ini mengaktifasi IKD. Iya. Kalau untuk data terakhir di semester 2 ya, semester 1 2026 itu bulan Juni yang telah mengaktifasi baru 10.000. 10.000 dari 194 ya. Dari 194 itu kalau persentase sekitar hampir 8 ya, 7 lebih ya. Iya, 7% ya. Sementara yang diamanahkan kita harus mengaktifasi setidaknya 30%. Ya. Nah, dari wajib KTP yang sudah memiliki handphone. Iya. Yang sudah memiliki nomor handphone ya, yang karena kan taruhnya di handphone ya. Berarti 30% penduduk yang sudah wajib KTP dan sudah memiliki handphone. Iya. Nah, itu jumlahnya kalau wajib KTP itu sekitar 143.000.
wajib Kalau KTP. 30%. Wajib Wajib KTP. KTP. Oh iya, oke. Kalau yang punya handphone ya datanya ada di di pusat, Kayaknya kita semua nggak. orang punya Ya, deh sekarang. iya. Iya, betul Kak Tanti. Iya. Nah, itulah makanya kita di sini dalam hal untuk sosialisasi juga. Ini sebenarnya IKD ini, kalau KTP yang kartu itu, yang fisik, itu kemungkinan besar hilangnya tinggi. Oh iya, Ya. pasti. Tapi Kalau hilang handphone enggak? kalau ya hilang handphone bisa. Iya. Sampai hilang. Betul. IKD itu KTP fisik itu kalau hilang itu urusannya panjang. Iya tadi. Harus minta pengantar dulu ke RT. Betul. Ini kalau hilang nih ya. Iya. Saya pengalaman pribadi nih. Betul. KTP hilang itu harus urus dulu nih pengantar dari RT. Begitu sudah dapat surat pengantar RT, ke desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar lagi. Nah, surat pengantar lagi ini nanti dibawa ke kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan hilang polisi. Baru dibawa ke Dukcapil untuk dicetakkan KTP-nya. Itu kalau KTP fisik. Nah, kalau KTP IKD ini, yang maksudnya KTP yang ada di aplikasi IKD, itu kemungkinan hilangnya kecil. Ya, kecuali hilang handphone tadi. Nah, tunggu. Hilang handphone itu tidak berarti hilang IKD-nya. Oke. Iya, selama dia masih ingat PIN-nya. Oke. Jadi untuk mengakses IKD itu kan, atau masuk login itu kan harus pakai PIN. Nah, itu yang PIN-nya itu yang didapatkan dari Dukcapil tadi. Dari aktivasi itu akan menghasilkan PIN. Nah, selama PIN itu dijaga, diingat dan tidak lupa gitu. Kita walaupun hilang handphone atau ganti handphone, beli baru, kita mau pindah ke handphone yang baru, tinggal download lagi, kemudian masukkan PIN yang kita ingat itu, masuk lagi langsung. Jadi kemungkinan hilangnya sangat kecil kan, dibandingkan itu nggak perlu lagi ngurus. Betul. Jangan sampai ya. Amit-amit. Iya. Ya, begitu. Jadi ini kelebihannya ya, kelebihan dari IKD. Jadi ke depan nanti PIN yang ada di IKD ini merupakan autentikasi. Kalau sekarang terkenal namanya single sign on ya. Nah, single sign on itu kan kalau sekarang kita taunya email ya, Gmail ya. Asal mau daftar aplikasi apa, masukkan email. Nah, itu sekarang nanti ke depannya pakai PIN IKD. Termasuk yang tadi Bapak Kadis ceritakan tentang Perlinsos, itu salah satu role model dari aplikasi yang menggunakan PIN IKD. Harus nggak mau harus pakai itu gitu ya. Jadi PIN IKD ini penting nanti ke depan, makanya harus benar-benar dijaga, diingat dan dijaga, jangan sampai jatuh ke orang lain, karena itu adalah istilahnya pintu masuk identitas kita. Itu kan makanya harus ke Dukcapil, karena itu autentikasi dari PIN IKD itu. Iya. Berarti tadi kalau kata Bapak hilang ingatan, PIN-nya lupa gimana itu, Bu? Nah, kalau PIN-nya lupa masih bisa ke Dukcapil lagi. Oh gitu. Nanti direset, reset password. Itu tapi harus tetap datang lagi ke Dukcapil. Artinya Dukcapil mendata si orang ini juga dengan biometrik tadi berarti. Iya, betul. Karena dia untuk mendapatkan PIN dia harus verifikasi muka, wajah. Iya, jangan sampai operasi plastik dong. Iya. Betul. Iya. Kalau kadang-kadang dengan teknologi ini. Iya. Ini sudah terkelola dengan baik, ada lagi kecanggihan begitu ya. Jangan sampai itu kayak film Face Off ya. Nah itu makanya ganti wajah benar-benar. Ganti gitu, seperti sebenarnya kalau KTP elektronik itu canggihnya kita itu sebenarnya termasuk KTP yang sangat canggih, Bu Tanti. Ya. Yang disimpan di KTP itu bukan hanya wajah sebenarnya. Oke. Ada sidik jari kita. Iya.
Ingat kan waktu ngerekam pertama direkam sidik jarinya Iya, dan iya, bukan iya, hanya iya. satu, 10-10-nya. Iya, iya. Aku ingatnya sih waktu dulu nyari kerja gitu ya, model-model begitu apa zaman Iya, sekolah ya. Sekarang sih udah enggak karena kan dianggap sudah ada datanya begitu. iya, Kartu sidik jari kok nggak salah iya, gitu. iya. Masih nyimpan sampai Masih sekarang. sidik jari yang di mana? Iya, ada angka-angkanya Kalau kan. bikin apa kartu kelakuan baik di polisi itu Nah kan itu pasti nak nyari direkam. kerja takut Nah, tadi kan. itu Sekarang ada udah perlu nyari kerja. di KTPL kita ada sebenarnya. Oh, ada. Itu semua Ada data di tersimpan. data kita tuh sudah ada. KTPL itu melewati namanya perekaman biometrik. Yang direkam bukan hanya wajah, kan wajah juga biometrik. Ya. Jari-jari itu mengandung sidik jari, kemudian juga iris mata. Oh. Makanya kita pakai alat yang waktu kita ngerekam KTP pasti pakai alat yang matanya harus melotot-melotot dulu ya. Karena setiap matanya manusia itu memiliki ciri sendiri, nggak bakalan sama. Nggak bakalan sama satu. Sidik jari aja jarang kan? Iya. Makanya autentikasi ektp itu sangat 1 banding 10 juta yang mungkin sama Iya, gitu. iya. Meskipun kembar misalnya gitu. Iya, walaupun kembar Iya, kan? itu beda dia biometriknya. Iya. Selain wajah, sidik jari, iris mata, dan ini tanda tangan. Oh, oke. Iya. Jadi Oke. kalau jarang sekali sulit sekali untuk di Iya. di Bu, berarti pada saat sosialisasi tadi peralatan lengkap dibawa ya ke area misal atau enggak? kalau untuk aktivasi cukup dari kami membawa laptop Oh, gitu yang ya. terhubung ke Kemendagri itunya, data center Kemendagri. Kita cukup membawa handphone atau laptop atau handphone dari petugas Dukcapil. Nah, maksudnya yang verifikasi wajah itu Bawa handphone. lewat handphone aja. Iya. Oke. Datang ke kami bawa handphone, sudah kami aktivasi seperti itu. Nanti tetap harus pakai. Nanti juga pakai ini Kak Tanti pas udah verifikasi, nanti ke foto selfie juga Kak Tanti. Oh, foto selfie. Iya. Verifikasi wajah Verifikasi namanya. wajah. Verifikasi wajah. Iya. Karena kita ada di Kemendagri itu punya pencocokan wajah gitu. Kalau dia di atas 75% masih maksudnya cocok. Tapi kalau sudah di bawah 75% artinya wajahnya sudah mulai nggak dikenali. Persamaannya dengan KTPL-nya itu berarti nggak lolos gitu, nggak lolos. Ada nggak yang seperti itu? Jarang sih. Begitu. Jarang sih kalau emang benar orangnya itu jarang nggak lolos sih. Tapi kecuali dia memang berubahnya banyak sekali ya. Tadi operasi plastik. Mungkin operasi plastik tadi atau pernah kecelakaan kayak gitu. Iya. Itu bisa dilakukan perekaman ulang KTPL-nya. Oh, jadi perekaman ulang ya? Kalau kita sudah KTP elektronik belum ya? Belum ya? IKTP udah ya? IKD. Nah, ceritanya jangan-jangan Kak Tati tadi Bu nanyanya IKD, jangan-jangan beliau juga belum bikin KD Kak Tati. Ya memang belum. Nah ini mungkin pemirsa yang ada di sini juga jangan-jangan belum bikin IKD. Nah, Bapak Ibu dihadirkan ke sini karena ketidaktahuan. Nah, siap Kak Tati. Pahaman kami. Jadi kalau ditanya, Bu kira-kira kisi-kisinya kita ditanya apa? Ditanya yang kami nggak tahu justru ini. Betul. Kita baru buka. Ya oke lah kita baru tahu dan kita belum melaksanakannya. Oke Kak Tanti. Ini dari artinya kita open ya sebagai masyarakat. Betul Kak Tanti. Karena ini penting sekali. Penting banget. Kita sampaikan juga ke pemirsa nih, warga Blitong yang mungkin lihat ini ya, datang besok langsung ke Dukcapil. Iya, betul. Atau kemudian datang di mana tadi? Mau yang desa-desa nih? Ke bazar terdekat atau apa mau dilakukan di mana Pak? Jadi Kak Tanti khususnya kepada pemirsa atau pecinta dari warung kopi kedai Pak Itam. Jadi kami nanti juga mungkin pas Car Free Day Kak Tanti nanti minggu ini kami juga akan tampil. Kami akan hadir Kak Tanti. Jadi kami selalu hadir di keramaian Kak Tanti. Jadi kalau Kak Tanti mau ngelihat Bu Elin, ngelihat saya sendiri, nanti ada acara apa ya? Acara di desa-desa, pasti kami hadir Kak Tanti. Makanya plus apa nih? Plus dapat sesuatu itulah Kak Tanti.
Itulah Kak Tanti, kami juga masih berpikir juga, mudah-mudahan nanti akan kami ditunjang dengan berbagai Iya. fasilitas atau anggaran segala macam. Tidak Iya, menutup iya, kemungkinan benar. kami ngasih misalnya, tolong kalian aktifkan IKD, nanti kami kasih souvenir, kan seperti itu Kak Tanti, Ya. untuk merasa Jangan dijanjiin dulu. Nanti Betul. dimarahin Pak Bupati. Siap, Yang penting kesadaran Pak ya. Ternyata banyak betul, plus-plusnya itu tadi ya. betul Kak Tanti. Bahasanya kami tidak akan kehilangan. Itu Ya, musibah kita nggak bisa ngukur seperti itu betul, kan betul gitu Kak ya. Tanti. Bu, tadi targetnya jadinya akhir tahun ini udah harus selesai. Berapa tadi? 30%. 30% kira-kira masih 110 50 ribu. Iya. 50.000. Iya. Iya. Yang Kira-kira harus akan kita tercover nggak itulah nih, Pak, makanya ini? Iya. kita kejar ini seperti tadi izin Pak, Ya. kalau misalnya berkenan Bapak Ibu kalau ada di desa ada Ada kegiatan ya. yang bisa agak ramai gitu ya, bisa sih menghubungi ke kami. Iya, Pangkalalang sebentar lagi nih. Iya, di Pangkalalang kami sudah dapat ini, sudah dapat izin untuk hadir ya. Sudah selamat jalan tadi, malam Bu. Bu Lurah Pangkalalang. Iya, Bu Lurah Di- Pangkalalang. Nanti mudah-mudahan hadir di join live kita. ya. Insya Allah kami hadir di Festival Pangkalalang ya. Oke. Kemudian nextnya lagi sudah ancang-ancang di Pal 1, Kelurahan Pal Pal 1 1. ada Festival Kampung Ujung Iya. pertengahan Agustus. Banyak Iya, nih, Bu. iya. Iya. Itu juga kami dapatnya gini, mengintai-ngintai status profil. Kalau ada info, mau ngintai-ngintai. Oh ini, dari bazar ke bazar. oh ada info ini mau ada bazar atau apa Iya, gitu. iya, Kami iya. lakukan ini koordinasi langsung. Iya. Gitu taktiknya. Tapi kalau memang tersampaikan nih malam ini para pemirsa, boleh nih kalau mau kami datangi gitu ya, tinggal hubungi ke kami. Ya, Silakan. kita bantulah. Iya. Boleh hubungi kedai Pak Itam. Ya, boleh. Ya, ya. bisa support untuk identitas kependudukan digital seperti itu ya. Pak, sebetulnya saya ada satu pertanyaan yang masalah penduduk permanen tadi ya. Siap. Karena namanya juga apa? Penduduk permanen itu bukannya penduduk yang menetap ya. Tapi kalau dalam hal non ini permanen maksudnya. Non permanen. non permanen berarti ya, yang kata Bapak bisa aja nambah 1.000. Itu hanya berlaku untuk yang setahun atau bagaimana Pak secara umumnya? Artinya dia dianggap penduduk yang tidak punya KTP domisili di sini kan gitu. Ya, betul. Ya, gitu gimana? Oke, makasih Kak Tanti. Jadi khususnya para pemirsa, sekali lagi bahwa kita juga melakukan pendataan penduduk non permanen ini Kak Tanti. Sebenarnya artinya penduduk permanen itu bukan semata-mata jadi penduduk Belitung Kak Tanti. Nah itu. Mereka itu sepertinya ya seperti penduduk yang punya domisili aja Kak Tanti. Tapi sekali lagi Kak Tanti, khususnya kami dari Duduk Capil, punya inovasi juga Kak Tanti. Inovasi dalam arti kata bahwa kita ada inovasi namanya mateng di pohon ya Bu ya. Nah artinya Kak Tanti, orang-orang luar, misalnya dari Jakarta atau dari Bandung, oh saya mau pindah ke Belitung, kami bantu Kak Tanti. Arti katanya mereka datang ke kantor kami, membuat surat permohonan untuk menjadi warga Belitung. Nanti proses pencabutan KTP dari misalnya di Jakarta, nanti kami bantu Kak Tanti. Oh gitu. Ya, sebenarnya sekarang ini sangat dipermudah Kak Tanti, sangat dipermudah. Tidak seperti dulu ya Kak Tanti. Kalau kita, iya, kalau dulunya kita harus ke misalnya dari Jakarta, mau pindah ke Belitung, berarti harus ke Jakarta dulu nih Kak Tanti. Ke Jakarta minta surat pindah ke Belitung. Kan gitu dulu prosesnya. Dari Belitung nanti dibawalah surat itu, barulah kami proses. Sekarang tidak Kak Tanti. Makanya kami sekali lagi, kami selalu melakukan pendataan penduduk non permanen itu tujuannya itu Kak Tanti. Nah, dalam arti kata bahwa setelah mereka jadi penduduk permanen setahun, kita mengharapkan mereka pindah ke Belitung. Jadi warga Belitung. Arti kata kita bisa melakukan upaya pendataan tadi. Untuk rencana planning ke depan, oh ternyata penduduk Belitungnya sekian gitu kan Kak Tanti. Kalau sekarang ini kan nggak tercover Kak Tanti. Nggak tercover sama BBM. Iya. Nggak tercover sama gas. Iya, itu salah satu contoh ya Kak Tanti ya. Karena sekali lagi penduduk Belitung itu kan 140.000. 194.392 orang. Belum termasuk penduduk permanen tadi.
Belum termasuk. Iya, Ini karena belum mereka termasuk. baru penduduk permanen, belum terdata. Makanya sekarang ini kita melakukan sosialisasi nih, pemirsa yang mungkin berasal dari luar, kami Ya. mohon, kami bantuannya, mohon bantuan juga untuk melakukan misalnya punya niat nih, mau pindah ke Belitung, kami dari Dinas Dukcapil siap membantu. Bapak Ibu tidak perlu nanti misalnya dari asal, misalnya dari Bandung, atau dari Jakarta, atau dari manapun Kak Tanti. Cukup datang ke Belitung, atau cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi formulir dengan membawa kakak segala macam, Ya. nanti kami bantu Kak Tanti. Oh, oke. Itu tujuan kami tadi Ya, Kak ya, Tanti. ya, ya, Maka ya. termasuk juga kita melakukan sosialisasi di KD tadi. Ya. Nah, itu ceritanya Kak Tanti. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Iya. Artinya pengetahuan ini juga nanti baru tahu Oh ya. gitu kan. Satu juga nih Kak Tanti, Ya, kami juga kegiatan ada inovasi namanya Pantas. mantap. Pantas itu adalah pelayanan prioritas. Mm, Jadi misalnya Kak Tanti berbagai macam studi kasus ya Kak Tanti ya. Contohnya ada yang selama ini tidak membuat KTP. mm. KTP itu dibutuhkan di saat mereka sakit Kak Tanti. Baru mereka menyadari, oh ternyata mereka butuh KTP. Ini banyak contoh kasus Kak Tanti. Akhirnya orang dari rumah sakit telepon kami, Pak ini ada pasien masuk UGD, ternyata tidak punya KTP. Masih ada ya. BPJS ini kan nggak jalan kalau nggak ada KTP. Iya, pasti. Akhirnya kami menurunkan tim Kak Tanti. Dengan rasa kemanusiaan tadi Kak Tanti, kami turun, kami rekam biometriknya, segala macam, kami bantu. Itu salah satu contoh Kak Tanti. Ada lagi nih, yang misalnya mereka menyadari nih, belum masuk rumah sakit nih. Tapi mereka sudah merasakan ternyata ini udah sakit, udah tua. Mau ke dinas Dukcapil, sepertinya kekuatannya terbatas. Bikin surat aja Kak Tanti ke dinas Dukcapil bahwa misalnya di Tanjung Pandan di daerah ini ada yang sakit. Itu yang sakit Kak Tanti. Ada lagi yang misalnya di daerah ini ada orang dengan gangguan jiwa. Nah, mohon bantuan juga nih untuk perekam biometrik ini. Nah, ini Kak Tanti suka dukanya saya susunya di Dinas Dukcapil nih Kak Tanti. 4 bulan Pak ya. Banyak 4 dukanya. bulan. Kalau dulu kan di pariwisata kembali Iya, lagi bukan iya, kita iya. membandingkan ya Kak Tanti ya. Betul, Kalau di betul. pariwisata kan kita selalu happy. Yang kita handle itu tamu-tamunya ya orang-orang mungkin dia bilang kata mereka datang dengan tujuan untuk bersenang-senang. Tapi ternyata kalau di Dukcapil ini beda ya Kak Tanti. Tapi itulah seninya Kak Tanti. Syukur alhamdulillah saya bisa merasakan bagaimana suasana senang, suka duka segala macam. Alhamdulillah di sini saya bisa melihat Kak Tanti. Nah, di sini Kak Tanti juga dengan niat yang tulus Kak Tanti, saya sebagai Kepala Dinas Dukcapil sudah menginformasikan kepada para kades, para lurah segala macam, kalau ada warganya yang memang ada keterbatasan, baik itu sudah tua, baik itu dengan orang dengan gangguan jiwa. Cuman kecuali ya Pak Tanti ya, dengan orang dengan gangguan jiwa ini kadang-kadang kami dari Dukcapil kadang-kadang juga harus minta bantuan juga nih Kak Oh Tanti. iya, iya, Misalnya betul. kepada dinas sosial, Ya. kepada misalnya pihak dari rumah sakit ya Bu ya. Karena kadang-kadang orang dengan gangguan jiwa ini kan ya wajar aja ya Kak Tanti ya. Paham. Kadang-kadang mereka nurut, Iya. kadang-kadang mereka malah berontak Kak Tanti. Iya itu. Nah, banyak contoh kasus lagi Kak Tanti. Sampai mau kita ini kan biometriknya harus ngerekam mata, harus pakai jari tangan. Kadang-kadang mereka menolak Kak Tanti. Kadang-kadang kami ini bisa lemah lembut, kayak anak kecil. Staf-staf saya ini akhirnya belajar psikologi juga Kak Tanti. Iya, iya, betul, betul. Karena kenapa kadang-kadang orang dengan gangguan jiwa yang notabene mungkin sifatnya kekanak-kanakan. Nanti ujung-ujungnya kami jadi kayak anak kecil juga. Oh ya sini ya, ini segala macam seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya syukur alhamdulillah Kak Tanti, kami dibekalin juga sekarang dari apa psikologisnya Kak Tanti. Akhirnya oh kita ngikuti alur lah. Tapi kalau misalnya sifatnya memberontak, ya kami angkat tangan juga Kak Tanti. Akhirnya kami minta bantuan khususnya dari kawan-kawan dinas sosial atau mungkin dari rumah sakit, mungkin bisa alternatif kata bisa meredam lah emosinya. Enggak tahu lah apa pakai dalam arti misalnya dengan alat atau misalnya dengan penyuntik segala macam, yang pasti mereka nurut. Nah, itu seperti itu Kak. Kami sering juga Kak Tanti ke rumah sakit di apa rumah sakit jiwa yang di apa rumah sakit kita. Nah, kadang-kadang kita merekam biometrik di sana Kak Tanti. Karena sekali lagi kan mereka kan perlu KTP. KTP kan untuk dalam rangka BPJS tadi Kak Tanti. Pengobatan mereka. Betul Kak Tanti. Jadi lewat forum ini Kak Tanti,
Kami menghimbau mudah-mudahan pemirsa juga menonton bahwa kalau misalnya memang ada di warganya, khususnya ke Pak Kades, Pak Lurah, dan Pak Nyamat, kalau memang ada warganya yang memang mengalami berbagai keterbatasan, kami dari Duscapil akan menurunkan tim. Tapi kalau untuk jarak jauh nih Kak Tanti, misalnya di Membalong nih, misalnya kalau cuma satu, kadang-kadang bukan berarti kami tidak itu Pak Tanti, kami sering bilang ke mereka kalau bisa ya lebih dari satu lah, karena dengan pertimbangan jaraknya yang panjang nih Kak Tanti. Iya. Nah, Iya, mungkin di situ, sekaligus jadi ya. iya itu, mungkin di situ ada yang udah tua, mungkin ada yang mungkin gangguan jiwa, kan seperti itu Kak Tanti. Karena kita sekali lagi keterbatasan dan efisiensi juga Kak Tanti, karena keterbatasan SDM kami Kak Tanti. Kalau misalnya turun, kan berarti personilnya ramai nih. Kan gitu Kak Tanti. Sementara di kantor harus ditinggal gitu kan. Artinya bukan berarti kami tidak melayani, khususnya misalnya ada kawan-kawan dari Membalong atau daerah yang jauh dari Tanjung Pandan, kalau misalnya dalam kami memberikan pelayanan misalnya, oh lama amat kan Dinas Dukcapil nih surat lama masuk. Bukan berarti kami lama Kak Tanti. Kami kadang-kadang ya itu tadi, kita menyesuaikan di lokasi, efisiensi segala macam, itu yang jadi pertimbangan Kak Tanti. Tapi sekali lagi kami mempunyai berbagai program-program dalam rangka untuk tertib administrasi kependudukan tadi Kak Tanti. Karena tadi Bapak yang bicara lama, dalam sebuah proses itu lama nggak Pak begitu? Jadi gini Kak Tanti, kita ini berkaitan dengan standar pelayanan minimum Kak Tanti. Kalau memang berkas sudah lengkap, itu 1 hari selesai Kak Tanti. 1 hari selesai. Ya. Artinya pagi masuk, sore dijemput atau besoknya lagi Kak Tanti, besoknya? berkas selesai. Iya. Cuman yang gini Kak Tanti, kadang-kadang kita memang keterbatasan. Kita tuh menghayal ya Kak Tanti, dalam arti kata kalau misalnya kami punya mobil seperti Samsat lah gitu kan. Karena selama ini kami ini hanya melakukan pemotohan, merekam biometrik segala macam, data itu nanti kami olah di kantor Kak Tanti. Nggak bisa di lokasi. Nah, itulah Kak Jadi minta Tanti. mobil nih Pak. Tidaklah Kak Tanti. Ini kan kita juga melihat daripada efisiensi, keterbatasan anggaran juga. Tapi insya Allah dengan berbagai kegiatan-kegiatan itu juga bisa kami atasin juga Kak Tanti. Ya bagaimana tekniknya, mudah-mudahan nanti ke depan kalau misalnya memang anggaran jatuh lebih segala macam, mungkin kami bisa mengusulkan ya mungkin dari segi saran pesanan tadi Kak Tanti, dalam rangka untuk percepatan Kak Tanti. Tapi kalau sekarang ini kita ya mau sendiri, kita harus introspeksi diri dengan kondisi keuangan dari pemerintah daerah. Jadi kita juga dengan keterbatasan tetap kami akan melaksanakan kegiatan itu Kak Tanti. Yang penting kerjasama nih. Iya betul. Atau kita udah bekerja sama nih betul. dari podcast kan gitu. Ya, betul Kak Tanti. Dengan podcast buat bapak-bapak ibu untuk menyampaikan ke masyarakat yang ada berapa? 1.000, 2.000 di sana? Kami mengadakan Tanti malah setelah acara ini tadi kan Bu Kabit bilang masih sekitar baru ya berapa persen tadi Ibu? 7-8%. 7-8%. Mudah-mudahan setelah acara daripada di acara di kedai Pak Itam ini besok langsung blek 20% Kak Tanti. Besok pagi Bu, makan pagi dulu, ramai besok Bu. Insya Allah. Udah sempat melampun. Ya, mudah-mudahan. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, atau langsung download aplikasi tadi download aplikasi IKD ya. Jadi Pak, kita nerima ini siap yang offline baik. Ini siap. Kadang ada juga yang bertanya di live TikTok seperti itu. Silakan Pak. Oke, selamat malam Pak Santo, sahabat lama nih Bu. Siap Pak. Jadi untuk tahun ini masyarakat Belitung harus bersyukur Bu, karena Dukcapilnya Pak Santo ini kan tipe pelayan Bu beliau. Waduh. Iya, jadi tipe Bukan pelayan. Pak, jadi kita harus bersyukur untuk ini. Pelayan. Kemudian juga yang apresiasi tadi IKD itu bagus tuh safety identitas kita. Yang kedua juga masalah penentu kita prasejahtera atau tidak itu kan bukan dari beliau, dari bidang lain gitu. Jadi maksudnya begini Pak Santo, saya telusuri juga masalah setuju tidak setuju masalah sistem itu. Karena kebanyakan masyarakat di sini dia punya barang itu konsumtif Pak. Ya. Jadi dia untuk kebutuhan era digital sekolah HP harus kredit 2. Nah, 2. Kemudian motor harus kredit juga. Artinya pemasukan dia di konverkan ke ini kurang. Jadi untuk beli makanan tidak bergizi. Nah, itu nanti sebagai gambaran saja Pak, perusahaan kami di lapangan. Bersyukurnya kita tahun ini
Dukcapilnya Pak Santo, mirip-mirip Pak Robert pelayan. Jadi sebenarnya kita selamat Bu, selamat dengan Pak Santo jadi Dukcapil. Jadi artinya masukan saya tidak bertanya nih Pak, masukan saya nanti tolong dijelaskan bahwa ukuran prasejahtera bukan urusan beliau, urusannya bidang lain itu kan. Jadi nanti saya apresiasi juga dari hari ini bahwa masyarakat Belitung harus bersyukur karena Dukcapilnya Pak Santo. Yang kedua nanti kalau kurang pelayanan pindah jiwa tadi bagus, karena ada kasus yang saya pegang waktu Pak Robert enggak lagi sementara ya. Nah, itu ada kasus pindah dari Manggar, masih sama sekarang dokumennya. Dia pindah dari sana dari Manggar, Manggar sudah kirim ke kita Dukcapil. Setahun dia ribut sama masalah keluarga, setahun lupa. Dia tanya kembali kadaluarsa, suruh minta ulang. Nah, saya bilang nunggu Pak Santos jadi Dukcapil kau urus, aku bilang. Jadi ternyata dua sistem dari Dukcapil ini bagus Bu. Jadi kita ke pindah jiwa tidak perlu lagi ngurus-ngurus, bawa KTP, permohonan dimainkan. Jadi alhamdulillah Pak Santo, kami terima kasih juga bahwa hari ini masyarakat Belitung agak sedikit aman untuk urusan. Karena memang Pak Santo ini saya kenal lama, memang jiwanya memang pelayan Bu, melayani terus. Jadi Pak, saya tidak bertanya, hanya apresiasi saja ke Bapak. Dan sedikit gambaran tadi masalah prasejahtera. Kira-kira ditanya nggak ada Bu, memang biaya pelayan kita susah mau nyalain nih. Oke, terima kasih Pak Santo, hanya apresiasi aja. Terima kasih Pak. Silakan Pak, mau diapresiasi juga pertanyaannya gitu. Oke, terima kasih. Tadi Pak, siapa tadi Pak? Ibu? Pak Yosep. Pak Yosep, ya Pak Yosep. Terima kasih. Memang Pak Yosep ini teman-teman saya lama juga ini Pak, Ibu. Jadi memang kita Pak Yosep, seperti yang disampaikan Pak Yosep, memang di awal tadi saya sampaikan bahwa kami Dukcapil ini sama Pak. Kalau Pak Yosep kemarin kenal dengan diri saya di pariwisata, sama Pak, sama-sama memberikan pelayan. Seperti saya bilang tadi, kalau di pariwisata memberi pelayan wisatawan Nusantara atau mancanegara, tapi di Dukcapil memberikan pelayan kepada masyarakat Belitung, Pak Yosep. Jadi sama-sama seperti yang sampaikan Pak Bupati itu, kita harus melayani sepenuh hati, Pak. Jadi memang kami dan saya sendiri memang sudah berpikir Pak, karena saya kenapa sampai mengambil Dukcapil juga kemarin, karena sama-sama memberikan pelayanan. Kalau mulai pelayanan kemarin sudah selesai 26 tahun saya memberikan pelayanan kepada wisatawan, di akhir-akhir mungkin masa jabatan saya seperti ini, tidak ada salahnya Pak Yosep kita berbakti dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat Belitung. Nah, saya sudah juga melakukan berbagai evaluasi di mana kekurangan-kekurangan kita, kami juga selalu merapat di dalam Pak Yosep, dan mungkin juga para pemirsa yang hadir di sini perlu saya sampaikan bahwa kami setiap bulan melakukan berbagai upaya rapat-rapat di dalam instansi-instansi kami sendiri berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Jujur kami katakan Pak pemirsa bahwa di Dinas Dukcapil itu banyak sekali problem-problem masalah kependudukan. Banyak sekali. Dari mulai kematian, dari mulai perceraian, segala macam Kak Tanti. Ini salah satu contoh juga khususnya kemarin Kak Tanti ada masyarakat dalam arti kata bahwa selama ini mereka tidak peduli dengan akte kematian. Ini salah satu contoh ya kan Tanti ya, sebagai pemahaman kepada masyarakat bahwa dokumen kependuduk itu sangat penting. Sekian tahun Kak Tanti nggak diurus. Ternyata pas waktu ternyata setelah diusut-usut yang warga ini, masyarakat ini ternyata punya tanah ceritanya. Punya tanah orang tuanya, sementara orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya mungkin mau balik nama atau mau transaksi jual beli. Sekian tahun loh Kak Tanti, dan ini tahun 2000, ada tahun 2002, 2008, datanglah ke kantor kami. Pak nak muat akte kematian. Nah panjang ceritanya. Panjang ceritanya Kak Tanti, kita tanya usut, gimana, mana kakak, niknya kenapa baru diurus sekarang, kenapa segala macam. Artinya di dalam forum ini saya menekankan kepada warga masyarakat Belitung, tolonglah dilengkapi berbagai dokumen-dokumen kependudukan dari mulai akte kelahiran, akte kematian kalau orang tuanya udah meninggal, atau mungkin akte perkawinan, akte perceraian. Perceraian itu banyak juga kasusnya Kak Tanti. Termasuk juga, termasuk juga pengesahan anak juga Kak Tanti.
Contoh kasus lagi nih Kak Tanti, ini kita cerita. Jadi kalau bicara permasalahan ini di luar dari ini ya Bu ya, nggak apa-apa juga ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pemirsa yang hadir bahwa dokumen administrasi kependudukan itu sangat penting. Contohnya lagi Kak Tanti, ada kasus pengakuan atau pengesahan anak. Dulunya orang tua ini ada punya anak 3 Kak Tanti. Anak yang pertama ini karena dulunya orang tuanya susah, diberikanlah atau diakukanlah atau diserahkankan dalam arti kata di anak angkat lah, anak asuh, anak angkat. Tapi ada tapinya, orang tua aslinya ini menyerahkan dalam arti kata bahwa ini anak si A lah. Jadi dia dalam pengakuan dari akte kelahiran itu bahwa anak itu bukan anak saya. Contoh saya punya anak. Pada waktu itu saya mungkin dari garis kemiskinan sangat miskin sekali. Saya serahkanlah kepada Kak Tanti. Tanpa kita lihat asal usulnya, langsung saya serah mentah-mentah namanya ada Kak Tanti. Dengan berjalannya waktu Kak Tanti, ternyata Kak Tanti yang selama ini adalah mungkin bisa dibilang di bawah garis kemiskinan, berubah Kak Tanti. Kak Tanti jadi orang kaya lagi, saya yang selama ini kaya jadi miskin. Anak yang ini sekarang ini kan protes. Protes sama Kak Tanti. Istilahnya kan, loh sekarang ini kan dalam arti ini waris Kak Tanti. Nah ceritanya Kak Tanti sampai dituntut Kak Tanti. Nah ini kadang-kadang kita di Dukcapil ini sangat teliti sekali. Nah ini juga saya beri pemahaman juga kepada pemirsa yang hadir di sini juga. Jadi tolong dimengerti juga. Kadang-kadang kawan-kawan atau pemirsa yang hadir di sini juga kadang-kadang pengen cepat Kak Tanti. Kadang-kadang kami juga dengan berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam kasus yang ada selama 4 bulan saya amatin Kak Tanti. Ternyata banyak sekali permasalahan. Ada lagi yang kadang-kadang pemalsuan tanda tangan. Ini terjadi juga Kak Tanti. Dulunya mereka suami istri. Suami istri, ternyata bercerai Kak Tanti. Dulunya anak ini ikut ibunya. Ikut ibunya. Ternyata ibunya kawin lagi. Ini bercerai ya, berpisah. Kawin lagi. Nah bapaknya nggak rela. Anak itu diurus sama ibunya, bapak baru. Akhirnya datang ke kantor Kak Tanti. Nah kita kan mengambil menerima dokumen Kak Tanti. Ini juga harus dimengerti oleh teman-teman, khususnya pemirsa yang di sini juga, bahwa kami ini namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hanya mencatat loh Kak Tanti. Nah kalau misal kalau misalnya di sini ada pemalsuan, nah ini kita garis bawain Kak Tanti. Ini kan menyangkut hukum Kak Tanti. Itu di luar kami. Nah ini terjadi Kak Tanti. Jadi si orang ibunya sama bapaknya nuntut. Dan loh ini kan dulunya aktenya itu anaknya ngikut istrinya. Kenapa sekarang ngikut bapaknya? Nah yang disalahkan kami. Kami bilang, kami cek, loh ini ada surat permohonan dari ibu untuk menyerahkan ke bapak. Ternyata ibunya nggak pernah saya bikin tanda tangan. Nah ini kan pemalsuan tanda tangan. Nah mereka sempat protes ke kami. Lah kata kami ini kan kami nggak akan mungkin lah mengusul atau mengecek. Oh ternyata kepolisian misalnya, ini benar nggak? Ini asli nggak? Kan begitu. Nah sekarang kalian selesaikanlah secara di luar dari kami. Nah ini pemirsa khususnya hadir atau menonton ini tolong dipahami dan dimengerti. Jangan sampai nanti ada kesan Dinas Dukcapil dalam arti kata bahwa mempersulit Kak Tanti. Kami tidak mengendaki itu. Niat kami dalam rangka untuk mempercepat malah Kak Tanti. Kalau dokumen itu lengkap 1 hari saya jamin itu selesai. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang masih harus dikurangi atau masih perlu dilengkapi, ya kami kembalikan, tolong dilengkapin gitu Kak Tanti. Makanya sekali lagi juga, kalau misalnya, tolong juga dimengerti oleh kawan-kawan, kalau misalnya ada KTP yang hilang, kami selalu menyatakan kepada mereka, tolong lampirkan surat keterangan dari polisi. Ini sekaligus kita memberi paham ke masyarakat ya Kak Tanti ya. Mudah-mudahan pemirsa dari Pak Itam ini bisa menyaksikan dan ini bisa menjadi panduan juga Kak Tanti. Kalau misalnya ada surat keterangan atau KTP hilang, atau akte kelahirannya hilang, atau akte kematiannya hilang, kami selalu menyarankan untuk membuat laporan polisi. Karena kenapa? Contohnya KTP hilang. Kami bukan tidak mau memproses ini Kak Tanti.
Takutnya nanti yang hilang ini kami proses, kami timbulkanlah KTP baru. Tahu-tahu KTP yang lama disalahgunakan orang, Kak Tanti. Oh. Kan tidak menutup kemungkinan itu misalnya Iya, kan iya, iya. minjam di pinjol apa segala Nah macam. itu, iya, betul. Nah ini pemirsa yang harus kita pahami, ini kadang-kadang ada yang pernah protes, untuk apa kan surat polisi, ini kan jelas-jelas aku hilang gitu kan. Nah ini kadang-kadang miskomunikasinya kami di lapangan, atau dengan kata lain staf-staf saya sering lakukan perdebatan, Kak Tanti. Iya. Padahal niat kami itu adalah baik. Dalam arti kata kalau ini kejadiannya misalnya KTP-nya hilang, terus kami timbulkan KTP baru, KTP yang katanya hilang tadi ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Betul, betul. disalahgunakan, akhirnya yang rugi kan bukan kami, Kak Tanti. Iya. Pasti dari pihak yang punya KTP. Nah ini juga sekedar informasi juga khususnya kepada pemirsa yang hadir di sini, yang menonton ini gitu loh, Kak Tanti. Banyak sekali, Kak Tanti, kalau misal kita bahas ini 24 jam tadi. 24 jam itu Kurang-kurang. Iya, makanya dipersempit tadi Iya, Kak Tanti. temanya kan. Betul, Kak Tanti. Tapi nggak masalah, itu kan dari segi penduduk permanen sudah kita bahas, Kak Tanti ya. Dari IKD juga kita bahas, tapi ini sekedar juga informasi kepada masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat itu sering mengartikan bahwa kami selalu dengan arti kata selalu ya mempersulit segala macam. Satu lagi, Kak Tanti, misal berkaitan dengan pengurusan KTP ini atau pengurusan KK ini, kan kadang-kadang kita ada formulir loh, Kak Tanti, itu pengambilan. Nah, kami menghendaki bahwa yang ngambil itu ada orang yang mengurus tadi, yang punya KTP, punya KK. Kadang-kadang di sini perdebatan juga nih, Kak Tanti. Kadang-kadang ada yang bilang, oh biar aku ngambil segala macam. Kalaupun itu sampai terjadi, kami paling minta surat kuasa, Kak Tanti. Karena kenapa kita sering, ya ini lagi, kasus lagi nih, Kak Tanti. Banyak, Kak Tanti. Nah ini kadang-kadang pemirsa atau mungkin yang pernah mengalami di Dinas Dukcapil, kami sarankan seperti itu, mereka protes. Loh kan aku yang ngurus, bahasa seperti itu, kata mereka gitu kan. Tapi kan kadang-kadang, ini contoh, ngambil bukan yang berkepentingan. Ternyata diambil dia, disalahgunakan, Kak Tanti. Kami kan akhirnya ada bukti, kami tidak mau seperti itu. Nah akhirnya kalau misal Bapak yang harus ngambil, kami minta surat kuasanya. Seperti itu, Kak Tanti. Nah ini juga pemirsa, sebagai masukan juga, banyak sekali permasalahan ini, jangan sampai nanti ada kesannya, wah Dukcapil mempersulit. Tidak, Kak Tanti. Nah kita karena kalau berkaitan administrasi ini, Kak Tanti, mohon maaf, mohon ampun kata orang, Kak Tanti, permasalahannya yang kami keluarkan timbulnya bukan hari ini kita keluarkan, besok jadi masalah. Bukan, Kak Tanti. Kalau administrasinya hari ini keluar, mungkin tahun depan, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau mungkin tahun kapan-kapan nanti itu akan timbul jadi permasalahan. Kami tidak menghendaki itu, Kak Tanti. Di bawah kepemimpinan saya nanti, Kak Tanti, saya juga mengingatkan kepada staf untuk kita kerja secara profesional. Karena sekali lagi kita juga dari segi pelayanan itu sudah ditekankan oleh dari Kemendagri ini, Kak Tanti, khususnya dari Dinas Dukcapil, kita punya moto pelayanan prima, Kak Tanti. Apa itu prima? Prima itu adalah profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel, Kak Tanti. Itu sifat, itu prinsip pelayanan yang ditanamkan oleh teman-teman dari Kemendagri khususnya. Melayani sepenuh hati. Mungkin gitu, Kak Tanti, yang bisa kami sampaikan, Kak Tanti. Bang Rijal mau juga ada kasus atau masalah yang berbeda. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Santo sama Bu Erlina. Ya lama nggak ketemu Pak. Dulu aku masih bujangan dulu waktu pernah kerjasama dulu waktu ada kapal pesiar datang ke sini. Saya salah satu bagian timnya. Iya. Jadi guide saya, Pak. Iya. Jadi KTP Belitung nggak? Apa KTP luar negeri nih? Masih lah. Pak, aku tertarik sama IKD ini kan. Cuman kita bukan berandai lah. Aku ketakutnya ini bakal terjadi. Anggaplah misalnya berapa bulan ke depan. Kalau kami ini kan kerja tuh kan di luar negeri lama tuh Pak ya. Bisa pulang tuh 8 sampai setahun. Terus updating di Indonesia kami nggak punya misalnya. Karena terlalu fokus ke sana, kami nggak punya update tentang sesuatu di Indonesia gitu. Dan case-nya kami banyak melakukan kesalahan itu dulunya, dan aku pun pernah gitu kan.
Nah, yang masalah IKD gini pertanyaan aku pertama, bisa jawab sekarang nggak apa-apa. Ini mandatori atau hanya sekedar pengganti dulu, Pak? Yang IKD ini, menurut Bapak Ibu gitu kan. Karena misalnya kayak gini, dulu waktu zaman Covid, kita kan ada vaksin kan. Dulu gitu ada kartu pertamanya. Kartu itu dilaminating itu bisa jadi akses pertamanya itu kan. Terus lama-kelamaan harus menggunakan barcode akses sesuatu. Terus ada aplikasinya lagi. Itu perubahan kan berganti itu dari hard paper sampai ke software gitu. Dan bagi sebagian kasus kami ada yang nggak update nih karena mereka pergi udah itu pulang lagi. Nah, yang aku takutkan adalah IKD ini kan dasar KTP gitu. Mungkinkah ini akan mengganti yang fisik ke depannya itu? Takutnya nanti waktu sekarang ini mungkin fisik masih bisa dipakai, IKD bisa dipakai. Terus kami pergi nih. Kami pergi keluar, terus karena kebodohan kami nggak update masalah di Indonesia nih. Ya. Tiba-tiba waktu kami pulang, seluruh urusan ini harus pakai IKD. Fisik udah nggak diterima nih. Takutnya gitu. Karena waktu kasus COVID apapun, kami mengalami gitu. Kami stuck di bandara waktu mau pulang. Itu, Pak, ini nggak diberlaku lagi, harus ganti software, ganti aplikasi, harus gini-gini. Dan ada teman aku satu, dia itu HP-nya Apple, itu beli di luar negeri, Pak. Software-nya itu aku bisa bilang nggak keinstall tuh. Yang waktu bukan itu ya, yang waktu COVID itu kan berubah tuh dari apa namanya, satu sehat terus berubah jadi apa, itu kan berubah terus kan. Nah, waktu itu mungkin karena ada istilahnya cuman kartu COVID, istilahnya masih bisa dimaklumi lah. Yang penting ada fisik. Masalahnya IKD ini kan KTP tuh. Takutnya dasar KTP itu penting. Ya itu tadi. Bagi ya kami cuma 1% lah dari sebagian orang yang Bapak urusin, istilahnya orang yang keluar gitu kan. Takutnya Bapak beri saran ke saya, mungkin di sini ada orang kayak saya yang kerja di luar negeri. Takutnya tiba-tiba pulang udah bingung nih mau ngapain. Pak, ini nggak berlaku lagi gini-gini. Yang menurut Bapak nih, ini bakal bisa menggantiin yang fisik ke depannya. Terus kami harus mencari update atau informasi yang terkini itu di mana nanti kalau kami di luar itu sih, Pak. Tanyanya gitu. Boleh izin Pak untuk menjawab. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Saya juga Pak baru kepikiran juga gitu ya. Tapi ada jawabannya kan? Ada. Insya Allah ada. Dengan siapa tadi namanya, Dek? Bang Rizal. Rizal. Aduh, bagus sekali ya. Emang wawasan orang yang sering keluar negeri ini memang agak next level gitu ya. Jadi memang benar. Kalau dibilang untuk bukan kekhawatiran ya, pertanyaan besar gitu ya. Apakah IKD ini akan menjadi replace menggantikan gitu ya? Kalau saya pikir mungkin saja, tapi tentu tidak merta-merta gitu, seperti membalikkan tangan, pasti ada proses. Karena untuk menjadi KTPL itu, KTP elektronik itu juga suatu proses dari KTP yang tadinya tidak elektronik. Nah, dari KTP yang tidak elektronik kan kita tahu dulu zaman dulu sekali ya, mungkin ada belum lahir, KTP itu bentuknya kertas gitu, kertas dan dibuatnya ditempel fotonya gitu. Bisa dibikin di kecamatan ini, bikin lagi di kecamatan lain gitu. Ada Bu, saya masih nyimpen. Iya, yang kuning warnanya. Ada yang putih dulunya terus kuning ya, bertransformasi ya. Nah, seperti juga dengan KTP elektronik itu ada peraturannya, ada undang-undangnya gitu. Nah, demikian juga IKD juga berproses itu. Nah, kita alhamdulillah untuk kekhawatiran tadi itu sebenarnya terjawab dengan namanya KTPL itu adalah mengandung biometrik. Biometrik itu tadi kan yang saya sebutkan adalah apa yang sudah Tuhan beri ke kita.
sudah dari lahir itu ada biometrik kita. Sidik jari, iris mata, dan wajah. Itu adalah bentuk dari ketunggalan kita, identitas kita. Itu ada di KTPL. Nah, jadi selama kita ini sudah punya KTPL, mau nanti kita sampai kapanpun, itu akan teridentifikasi kita. Nah, kaitannya apa tadi? Data-data kita, kalaupun kita misalnya ini jadi, taruhlah anggap saja gitu ya, dengan proses yang panjang, KTP yang sekarang bentuknya fisik sudah tidak berlaku lagi. Tapi itu tidak menghilangkan kita sebagai penduduk, karena kita sudah terekam sebenarnya. Data-data kita tuh sudah ada, cuma tinggal medianya aja gitu. Medianya itu tadinya medianya plastik, kertas kartu, sekarang pindah media ke digital. Ke gitu. HP tadi. Jadi jangan khawatir ya, tiba-tiba kita loncat waktu gitu ya. Oh iya benar. Loncat waktu 100 tahun kemudian, apakah kita tiba-tiba hilang datanya? Insya Allah tidak gitu. Karena sudah terjaga ya. Emang kita menjaga benar ini data ini, karena emang itulah entitas kita tuh tidak akan, kita kemana-mana itu. Jadi saya juga punya lebih pemikiran saya lebih future lagi gitu ya. Future. Bahkan mungkin kita tidak perlu lagi bawa apapun gitu. Termasuk apa namanya? Sekarang kan paspor ya. Ya. Gimana juga? Kita pernah nggak Mas pergi ke naik kereta api tanpa perlu menunjukkan tiket, kita masuk sudah terbuka pintunya. Ada sekarang, sudah ada di KAI. Di Indonesia ini sudah sampai segitunya. Itu karena pakai biometrik KTP. Karena kita kalau beli tiket itu kan pakai NIK. Pakai nomor NIK yang ada di KTP. Itu sudah dikenali kita. CCTV aja kalau kita misalnya di keramaian, di bandara kayak gitu, terdetek kamera kita, udah ketahuan itu siapa gitu. Dari face recognition, dari pengenalan wajah. Jadi saya pikir nanti ke depan namanya teknologi itu akan berkembang, kita mungkin tidak perlu bawa apa-apa, nggak perlu bawa HP, cukup sidik jari aja tempel gitu, cukup wajah aja muncul, itu sudah teridentifikasi siapa kita gitu. Begitu kira-kira jawaban kami. Oke. Itu. Mungkin tambah juga nih Bu Kabid. Jadi Pak Rizal, jadi sebenarnya tujuan dari IKD ini sebenarnya seperti yang disampaikan di awal tadi, IKD itu kan adalah identitas kependudukan digital. Kita garis bawahi digital ya Pak. Nah sebenarnya ini adalah program atau aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Pak. Dalam arti kata bahwa kami atau dengan kata lain Dukcapil itu menyediakan dokumen kependudukan yang sifatnya digital. Kalau sekarang ini kan KTP itu tadi, kalau Bu Kabid tadi, kalau next time ya, atau mungkin future-nya Bu ya, ke depannya. Tapi kalau untuk sekarang ini, fungsi IKD itu dalam rangka untuk mempermudah kita sebenarnya Pak Rizal. Karena kenapa? Karena di Play Store, kalau misalnya Pak Rizal mungkin belum mendownload IKD ya. Belum. Nah, mudah-mudahan setelah ini nanti Pak Rizal bisa datang ke kantor kami untuk mengupload atau mendownload IKD itu apa. Jadi sebenarnya di bahan dengan kata di profil-profil di IKD itu sendiri Bang Rizal, bahwa kalau misalnya kita sudah masuk, sudah mendownload dan kami, jadi sebenarnya data Pak Rizal itu ada di kami Pak Rizal. Nah sekarang misalnya KTP, nah yang dikhawatirkan Pak Rizal misalnya KTP-nya hilang. Nah seperti yang saya di awal tadi, misalnya pas Bang Rizal misalnya lagi keluar daerah, toto dompet sama KTP sama SIM hilang. Nah sekarang bagaimana coba untuk mengatasi itu? Sementara besoknya Pak Rizal nak balik ke Belitung misalnya. Pening kan? Setidak-tidaknya saran saya kalau memang seperti itu, kalau Bang Rizal belum atau membuat IKD, ya satu-satu jalannya ke Polsek. Kan gitu. Membuat surat kehilangan bahwa pada tanggal sekian aku hilang KTP apa segala macam. Esok aku nak balik, dengan dasar itulah IKAM menyerahkan ke maskapai penerbangan bahwa aku tak bisa menunjukkan KTP, tapi aku menunjukkan surat kehilangan. Kan gitu Bang Rizal. Tapi kalau Bang Rizal membuat IKD, kalau yang penting handphonenya jangan hilang juga Bang Rizal. Kalau hilang aku udah dapat lagi nyarankan gitu kan. Yang penting KTP-nya handphonenya masih ada. Di IKD inilah Pak Rizal. Jadi di aplikasi itu nanti KTP Pak Rizal ada Pak Rizal.
Nanti di poin ini di luar ini nanti kami berikan pemahaman bahwa di smartphone inilah Pak Rizal ada KTP, ada kakak Bang Rizal, ada keluarga Bang Rizal, dan ini lebih permudah lagi Bang Rizal. Misalnya Bang Rizal ada urusan nih, tahu-tahu lupa mau kakak. Di HP dengan aplikasi KD ini Bang Rizal tinggal ngeprint aja. Artinya kan kita ini semakin hari kadang-kadang sampai dengan bertambah umur, kadang-kadang kan pikiran, memori terbatas, kadang-kadang lupa kan Bang Rizal. Tapi kalau HP kan Bang Rizal ada suka kelupaan kan, tidur aja mungkin di samping HP kalau. Kan gitu Bang Rizal. Artinya Bang Rizal sebenarnya untuk saat ini IKD itu adalah rangka untuk memberikan dokumen kependudukan secara digital dalam rangka kita untuk mempermudah Bang Rizal. Jadi seperti semuanya kan kalau data kita kan di-scan nih Bang Rizal. Misal sekarang ini kan misalnya ijazah, SMP itu kan pakai scan Bang Rizal. Nah sekarang ini kalau IKD ini bukan scan, sebenarnya datang Bang Rizal itu ada di kami. Kami masukkan data ke Bang Rizal. Nah gitu Bang Rizal. Jadi semuanya ada di situ Bang Rizal. Yang pasti di situ Bang Rizal ada PIN. Jadi tidak semua orang bisa Bang Rizal. Jadi setiap Bang Rizal nak buka KTP pakai PIN. Nak muat KK buka pakai PIN. Mudah-mudahan Bang Rizal jika acara ini nanti Bang Rizal bisa menerapkan ini besok ke kantor kami hanya proses nggak lama Bang Rizal. Paling lama 10 menit. Paling lama itu Bang Rizal. Nanti semua data-data Bang Rizal baik keluarga, kakak, akte kelahiran, terus KTP elektronik ada di HP Bang Rizal. Itu Bang Rizal. Maka tujuan kami minta undang dengan Kak Tarti tadi yang pemilik owner yang yang KP Pak Itam ini, tolong undang kami nak mensosialisasikan ini. Karena banyak orang tidak tahu apa se-IKD gitu, tapi setelah tahu oh ternyata keuntungannya ini. Itu Bang Rizal ya. Oke, siap. Apa namanya? Kalau App Store Pak, itu bisa juga ya? Bisa ya? Ada iPhone Store bisa ya? Bisa. Berarti kan kalau kayak gini, kayak misalnya aku punya HP satu tuh, aku beli di luar, itu kan nggak bisa download. Ada sebagian software yang nggak bisa di-download Oh tuh, iya yang betul, betul, lokal betul. tuh. Berarti pilihannya harus punya 2 berarti ya kayak gitu ya? Iya. Oke, nggak paling gitu aja sih untuk mastiin kan. Ya. Nanti Bang Rizal kita setelah dapat ini setelah ini Bang Rizal nanti kami tunjukkan Bang Rizal fungsinya IKD seperti apa Bang Rizal. Jadi sebenarnya program ini sudah lama Bang Rizal. Cuman 2022. Oh, dari 2022. sebenarnya sudah banyak. Seharusnya ini sudah tersosialisasikan Bang Rizal. Setelah saya lihat, loh ternyata saya masuk 4 bulan, loh baru 5.000 gitu kan. Sekarang ini harus kita percepat. Makanya kami khususnya Dukcapil setiap beberapa event, baik itu ku bilang tadi, baik itu acara di desa-desa, setiap ada kegiatan kalian tolong libatkan kami. Kami akan melakukan sosialisasi ini. Baik itu penduduk permanen, baik itu IKD, kami harus sosialisasikan ini. Makanya syukur Alhamdulillah kepala desa juga udah paham berkaitan dengan ini. Ada beberapa kegiatan event-event seperti kemarin di Membalong, Mentigi, mengundang kami. Terus di Gunung Riting ada kegiatan mereka, ngundang kami. Terus di Kembiri ngundang kami. Tadi pagi desa Haji Harijadi Kota Seliu pun ngundang kami. Jadi sekarang kami jemput bola nih Bang Rizal. Dalam rangka yaitu tadi setelah karena banyak yang belum paham dan belum tersosialisasikan lah apa IKD, apa penduduk permanen. Setelah kita sosialisasikan baru mereka paham. Jadi intinya seperti itu. Ayo Pak, sorry. Kalau misalnya aku nak tahu news update tentang IKD ini, untuk aku misalnya di luar, itu website apa sih yang harus kutuju yang validnya gitu Pak? Apa Dukcapil ke, apa Kemendagri ke, apa gitu? Biar Oke bisa Kak, kalau untuk sosialisasi terkait data kependudukan itu di websitenya kemendagri.go.id. Ya, jangan lupa domainnya go.id ya. Oke. Karena itu go itu kan government ya, government ID Indonesia. Nah, itu tadi menambahkan Pak Kadis untuk spill-nya juga ya, ini saya dapatkan. Ini sebenarnya cita-citanya IKD itu menjadi salah satu bagian dari single identity nasional. Nah, single identity itu termasuk semuanya data pelayanan publik seperti NPWP, BPJS, kemudian jam sostek kalau dulu ya, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian mungkin yang pertanahan,
PBB semua. Jadi itu nanti terintegrasi semua di situ, di IKD itu. Sebenarnya dulu bahkan di IKD itu bisa menampilkan itu BPJS-nya, NPWP itu semua bisa ditampilkan. Cuman karena belum ada istilahnya Konektivitas. bukan, kalau itunya sudah apa namanya sistemnya sudah support untuk itu, untuk berkoneksi. Cuman tinggal MOU-nya lah antara Dukcapil dengan itu yang bisa untuk ditampilkan dalam satu aplikasi seperti itu. Jadi ke depan itu fungsinya akan sangat bertambah itu, fungsi-fungsi dari IKD itu akan semakin. Jadi daripada nanti pas sudah rame-rame ya istilahnya, sekarang mumpung lagi masih sepi-sepi nih, langsung aja cus gas ke Dukcapil untuk aktivasi. Tadi kata saya pagi-pagi Siap. Ya mungkin ada yang di live TikTok, ada yang bertanya atau mungkin ada yang say hello sama Pak Santo. Oh, rupanya di sini gitu kan. Saya cari-cari di pariwisata nggak ada Pak Santo. Ada penyangkalan. Penyangkalan. Ya, mirip Bu. Oke. Di sini ada Gimana? Mbak ANN An. Heeh. KTP kakak sudah saya scan pakai cam scanner tersimpan di HP. Gitu aja. Terus? Tapi itu saya pikir beda ya. Itu beda ya. Beda. Tapi saya mau bertanya Bu. Ini mengenai informasi dari Bu Lurah, Ibu Queen, Ibu Ratu kemarin mengenai zonasi anak sekolah. Oh, di luar tema nih Pak. Ya. Tapi saya pikir masih kependudukan juga. Oke. Ya kan, karena Ibu Lurah bilang kemarin paling sulit menata karena orang tuh mau mencari sekolah favorit sehingga mereka pindah zonasi, pindah domisili ceritanya. Intinya, apakah itu nanti ke depan akan tetap menjadi masalah berikutnya, di mana orang lebih mudah nanti pindah-pindah domisili? Semudah itu gitu atau ya? gimana itu Pak? Itu aja cukup Pak. Karena itu kemarin dari TikTok kita itu atau Facebook kita itu paling banyak mereka melihat di situ karena mempertanyakan itulah. Itu ya, bukan sistem pendidikannya, sistem kependudukannya justru yang jadi masalah. Apakah Terima akan kasih jadi Pak. bermasalah gitu ya? Baik, ya terima kasih, ini sangat menarik ya. Memang kami menghadapi juga permasalahan ini. Kalau dari kami memang aturannya sudah dipermudah ya. Kalau dipermudah itu tapi disalahgunakan. Nah, ini masalahnya. Kalau dulu kita mau buat KK atau pindah itu kan harus lewat ketua RT. Karena ketua RT yang mungkin secara ini bisa langsung melihat ya. Kalau seperti itu. Kalau di Dukcapil kan tidak bisa langsung melihat. Betul. Warganya itu sebenarnya tinggal di situ atau tidak. Nah, jadi di sini memang benar-benar integritas masing-masing sih penduduknya. Apakah dia mau menyalahgunakan kemudahan ini gitu untuk kepentingan hal-hal seperti contohnya sistem zonasi ini. Karena sebenarnya kan sistem zonasi ini atau domisili ini sebenarnya melihat calon peserta didik yang terdekat ya dengan sekolahnya. Tapi karena mungkin sekolah itu memiliki nama yang lebih daripada sekolah lain atau favorit, ya itulah dia ditempuhlah jalan-jalan ini. Itu kan seperti dalam tanda kutip mengelabui sistem gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga ini. Jadi kami juga sudah mulai melakukan namanya antisipasi atau preventif. Jadi kalau ada yang pindah ke wilayah yang mendekati gitu ya, sekolah-sekolah yang favorit, kami tanya dulu lah. Kami tanyakan dulu apa memang benar seperti itu kan. Ya ini tergantung lagi sih, kembali lagi kepada masyarakatnya ya. Cuman saya juga berpikir mungkin
perlu dilakukan juga semacam koordinasi juga terkait Iya, ini gitu. iya, Untuk betul. mengatasi ini nggak bisa cuma Dukcapil. Iya, Nah, iya. permasalahan ini tidak hanya bisa diatasi oleh Dukcapil yang punya wilayah RT, desa dan kelurahan, Iya, kecamatan, iya. dan mungkin dinas pendidikan juga yang institusi yang menggunakan KTP ini ya mungkin bisa duduk bersama nih. Kemana Betul, sih betul. ini mau dibawa kemana ini? Kalau Iya, iya, Dukcapil iya. sendiri kan yang penting ada permohonan, Iya, kami catat, ya sudah betul gitu. tadi. Nah, tapi kalau ini menjadi resiko-resiko lain ya ini tentunya perlu pembahasan sama-sama Betul, gitu. betul. Terima kasih nih masukannya. Oke, sekalian tambahan juga nih. Iya, silakan Pak. Jadi sebenarnya tadi siapa yang bertanya dari Ibu? Enggak, beliau Oh, langsung. beliau langsung. Oke. Jadi gini, ternyata tadi yang disampaikan Bu Kabi itu benar, tapi sekarang ini tambahan juga. Ternyata dari pihak sekolah pun sekarang udah pintar juga nih, Bang. Oke. Contohnya kemarin ada contoh kasus lagi nih. Sekolah favorit misalnya SMA 1 nih. Iya. Mereka melihat dari kakak, Bang. Nah, misalnya kadang-kadang ada juga nih warganya yang mungkin dalam arti kata ya mungkin agak dekat untuk mempermudah mereka untuk masuk misal SMA 1. Kakaknya itu dititipkan nih, Bang, dengan keluarga yang mungkin yang mendekati misalnya sekolah favorit tadi. Dititipkan, tapi pihak sekolah penerimaan mahasiswa penerimaan murid baru juga ngelihat nih ini menitipnya berapa lama gitu kan. Nah, gitu sekarang dengan berbagai permasalahan atau berbagai mungkin studi kasus tadi, pihak sekolah berpikir juga, wah untuk mengatasi seperti ini. Contohnya, kalau misalnya anak dipindahkan menggunakan kakak orang tua, kakak kakek, atau kakak abang, kakak misalnya kakak sendiri, itu biasanya masanya 3 tahun, Bang, misalnya. Oh. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat nih, pindah satu keluarga, nah dilihat nih berapa lama pindahnya ke daerah itu seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya kebijakan yang di rayon tadi teman-teman dari sekolah pun sudah memikirkan itu juga, Iya, Bang. iya, mengantisipasi ya. Antisipasi sama mereka. Dan ini sudah terjadi. Kemarin ada yang datang, Pak mau ngerubah ini. Saya bilang untuk apa? Untuk pindah sekolah. Sekarang kalian tanya, kalian masuk sekolahnya kapan? Tahun inilah, Bang, katanya kemarin. Sekarang jangan sampai nambah kerjaan kami ngerubah itu, toto nggak berfungsi juga. Iya, iya. Sekarang coba kalian koordinasi dengan pihak penerimaan sekolah sendiri. Berlaku nggak ini? Nah, itu. Ternyata setelah mereka tanyakan, ya itu tadi. Misalnya mereka dititipkan, mereka berarti mereka harus 3 tahun misal di kakak itu. Kalau misalnya pindah satu keluarga, berarti harus 1 tahun. Ternyata ini kan baru berapa hari gitu kan Iya, kalian, itu sementara tadi. mau pindah. Iya, iya. Pihak sekolah kan berpikir juga nggak bodoh juga gitu kan. Sebenarnya, Bang, kebijakan-kebijakan sana itu mungkin udah terpikirkan sama mereka. Tapi intinya Dinas Dukcapil seperti yang sampaikan dari Bu Kabi tadi, kami akan bantu, kami akan proses. Tapi penggunaannya itu untuk apa? Nah ini kadang-kadang kita ya di luar kontrol kita, Bang. Betul, betul. Itu untuk sementara jawabannya, Bang. Jadi sekali lagi kami Dukcapil selalu mempermudah, Bang. Tapi kalau salah penyalahgunaan itu di bawah atau di luar kewenangan kami, Bang. Oke, mungkin itu untuk menjawab pertanyaan tadi tambahan. Terima kasih. Kalau ditambah memang sampai pagi, Pak. Sampai pagi. Banyak banget persoalan-persoalan. Boleh ada pendidikan sesi ya, 2. Pak, ya. Bener. Insya Allah nanti kita siap. Ya, kalau ada lagi aplikasi apa, program apa, apalagi kita bikin tema khusus misalnya pengurusan surat apa gitu ya. Tadi yang mungkin memang banyak kasus-kasus di masyarakat seperti itu. Ternyata 2 jam, Pak. Kita 2 nggak jam sadar tidak ya. berasa. Kita nggak sadar. Temanya mungkin seakan-akan tidak menarik, ya. Ngapa kan bercakap nggak KTP aja pun gitu ya. Nah ini mungkin saya pribadi, Pak, sangat banyak dapat informasi, ya. Mungkin yang di live TikTok kita juga nggak bisa melayani semua. Tadi yang bahasanya ada penyangkalan, berarti ini nggak paham gitu, ya. Kalau nggak paham besok pagi datang, Siap. bawa mie rebus, gitu. Makan bareng dengan Bu Erlina, ya. Artinya ingin tahu lebih dalam, langsung aja ke kantor Dukcapil ya, Bu, ya. Siap. Kalau nggak mau ke Dukcapil besok, ke Festival Pangkalalang tadi. Ya. Ya tanggal 5 ya. Ya, tanggal kami insya Allah hadir yang di terakhir. Oh, hadir tanggal hari terakhir. 9. Hari Minggu berarti. Hari Minggu pas Ya. habis jalan sehat itu bisa langsung. Oh ya, pagi berarti Iya, ya. pagi. Nah, bawa KTP-nya. Semua nih warga Pangkalalang, Bi. Memang rata-rata kayaknya kalau di kedai Pak Itam ini klasternya
Pangalalang nih yang dengar Pak. Nah, mudah-mudahan datangnya Oh di ya, hari Minggu ya. hari Siapa Minggu. tahu besok kerja, Iya, ya hari kerja semuanya nggak bisa, berarti iya, hari Minggu pagi. hari Minggu pagi. Ada silakan Bu Erlina, apa yang mau disampaikan sebagai closing statement, Baik, baik. harapan Bu Erlina baik kepada podcast maupun kepada masyarakat kita, nanti baru disambung oleh Pak Kadis. Baik. Terima kasih Bu Tanti dan Kedai Pak Itam. Kami mengapresiasi Kedai Pak Itam ini, semoga semakin banyak ini viewersnya, semakin banyak amin. followersnya. Amin. Jadi apa-apa yang perlu kami sampaikan sudah ada medianya nih untuk di Belitung gitu kan, dan efektif untuk tersampaikan. Terkait hal-hal yang tadi yang telah kami sampaikan, kami harapkan bisa dapat dipahami dan kemudian bisa diterapkan ya gitu. Untuk kami sangat terbuka lebar untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Terutama ini karena fokusannya di IKD, karena kami masih sangat mengejar sangat mengejar target aktivasi IKD. Seperti tadi yang Bapak Kadis sampaikan, aktivasi IKD adalah pintu masuk untuk salah satu sekarang yang lagi kami kejar nih, Perlinsos digital itu, perlindungan sosial digital. Jadi kami akan banyak membutuhkan agen-agen namanya. Jadi untuk mendaftarkan itu, kalau penduduknya tidak punya HP, itu harus didaftarkan oleh agen. Nah, agen ini sangat kita butuhkan banyak elemen di sini, baik ASN mungkin nanti, kemudian perangkat desa, kelurahan, kemudian RT, RW, Kadis, Kaling, Kadus ya. Nah, itu kami harapkan jadi nanti di festival yang akan dekat ini, mudah-mudahan seluruh Pangkalalang ini bisa teraktivasi semua IKD-nya. Kalau nggak kelayanin, langsung ke Capil saja gitu. Keren, Begitu keren. sih Ya. Mbak Tanti. Makasih Bu Terima kasih. Erlina. Silakan mungkin Pak Kadis. Oke, terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan tidak capek menonton kami. Tapi sebenarnya tujuan kami adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan berkaitan dengan tertibnya administrasi kependudukan. Khususnya saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menghimbau kepada para pemirsa yang menonton di acara Kedai Pak Itam ini bahwa mulai sekarang, mulai hari ini, kita lengkapi dokumen-dokumen masalah kependudukan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu atau pemirsa sekalian tidak melengkapi itu, karena ke depan ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa untuk saat ini kami tidak butuh administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, kematian dan sebagainya, mungkin next time akan membutuhkan itu. Oleh karena itu, dari segi pengadministrasian, saya minta keseluruhan pemirsa untuk membuat berbagai dokumen-dokumen masalah kependudukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Bapak Ibu sekalian, jangan takut dan jangan ragu bahwa kami dari Dukcapil akan melayani Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengurusan dokumen apapun yang menyangkut daripada tugas daripada Dinas Dukcapil. Dan satu poin yang penting yang harus garis bawain bahwa mengurus dokumen itu tidak ada biaya. Itu yang harus gratis. Kalau misalnya ada yang mengut biaya, itu bukan dari Dinas Dukcapil. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jangan takut juga berpikiran bahwa membuat dokumen susah, lama dan sebagainya. Saya tekankan di sini bahwa membuat dokumen itu, kalau dokumennya lengkap, kita punya SOP, Standard Operation Procedure. Kalau dokumennya lengkap, 1 hari saya jamin, saya pastikan itu akan selesai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Kak Tanti yang sudah memberikan kesempatan kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan seperti sampai ke Bu Kabid tadi, followersnya banyak, dan juga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini tersampaikan kepada para pemirsa, dan mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini besok kami tunggu Bapak Ibu sekalian yang belum mungkin membuat IKD atau mungkin belum melakukan pendaftaran penduduk non permanen, kami tunggu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya
selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. untuk Pak Santo dan Bu Erlina, terima kasih juga sudah banyak informasi yang diberikan. Tentunya podcast Kelakar Pak Itam ini mencoba melayani tadi kan untuk konteksnya pelayanan terus ya, melayani kepada masyarakat yang ingin juga memberikan informasi seperti itu. Dan tadi langsung ditunggu besok pagi ke kantor Dukcapil ya. Dari Kak Tanti juga kami mohon maaf jika ada kekurangan Pak ya. Hari ini ternyata tidak disediakan kue buat Bapak, cuma air putih. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ada Bang Usmi rupanya yang hadir. Ini udah pada ikan.